Bab 381 Wang Zong. Wang Zong. Lawan Lindong untuk ronde terakhir adalah Wang Zong dari klan Wang. 20 tahun yang lalu, klan Lin dikalahkan oleh klan Wang di babak terakhir. 20 tahun kemudian, kedua klan ini bertemu lagi di posisi yang sama persis. Ini adalah takdir. Haha, Lin Fan, sepertinya memang ada skor lama yang harus diselesaikan antara klan Lin dan klan Wang. Di tembok tinggi, Wang Lei melepaskan tawa ke arah langit ketika dia melihat Lindong dan Wang Zong muncul di layar. Pada saat yang sama, para penonton tersentak ketika mereka melihat adegan ini. Duduk di samping Wang Lei, Wang Yan juga tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman ketika dia melihat Lindong di layar. Sebelumnya, ketika dia melihat Lindong berhasil melewati 2 putaran pertama, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Namun, saat adegan ini terbentang di layar, kebencian itu menghilang saat dia akhirnya mendapatkan pertarungan yang diinginkannya. Dari 2 pertempuran sebelumnya Lindong, Wang Yan tahu bahwa Lindong telah menjadi jauh lebih kuat dalam 1 tahun ini. Namun, kekuatan yang terakhir tidak akan mampu menahan 1 pukulan pun dari Wang Zong. Bagaimanapun, Wang Yan paling mengerti kekuatan kakak laki-lakinya. Aku akan melihat betapa sombongnya kamu untuk pertandingan berikutnya. Wang Yan mencibir di dalam hatinya. Dia telah menantikan saat Lindong akan dikalahkan sepenuhnya. Ketika saat itu tiba, dia ingin melihat apa yang tersisa untuk dibanggakan Lindong. Sehubungan dengan tawa Wang Lei, Lin Fan hanya bisa mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak senang, tidak banyak yang bisa dia katakan. Di antara semua kontestan, peringkat Wang Zong pasti di antara 3 besar. Sangat disayangkan bagi Lindong untuk bertemu dengannya di babak terakhir. Dengan pertarungan ini, orang hanya bisa membayangkan bahwa pertempuran epik dan menghancurkan akan segera terjadi. Setelah menyaksikan pertempuran antara Lin Langtian dan Lindong, Lin Fan setidaknya berhasil mendapatkan beberapa wawasan tentang kemampuan Lindong. Dia yakin betapa kuatnya kemampuan bertarung Lindong. Meski begitu, bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan Wang Zong. Sementara Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, para pemimpin faksi di sekitarnya menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam bersukacita. Menurut pendapat mereka, meskipun Lindong baru-baru ini sedang naik daun dan penampilan sebelumnya juga cukup luar biasa, tetapi jika dia ingin melawan Wang Zong, yang telah lama membangun reputasi luar biasa sebagai pemuda jenius di Kekaisaran Yan besar, dia harus mengejar sesuatu sebelum mencapai level yang sama dengan Wang Zong. Tampaknya perjalanan cepat Lindong akan segera berakhir. Awalnya, saya masih berpikir bahwa saya akan bertemu Lin Langtian. Aku tidak pernah mengira itu kamu, kata Wang Zong dingin sambil menatap lurus ke arah Lindong. Meskipun seluruh tubuh Lindong melonjak dengan yuan power yang kuat, mata Wang Zong tidak memiliki sedikit pun gelombang. Peluang Anda untuk menang mungkin lebih tinggi jika Anda bertemu dengannya, Lindong menyeringai sambil menatap jenius luar biasa Wang Klan. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu, senyum, disertai dengan nada ejekan, muncul di wajah biasa Wang Zong. Selama beberapa tahun terakhir, dia jarang bertemu orang dari generasi muda yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Ketika saya bertarung dengan seseorang, saya tidak mampu mengendalikan beratnya pertempuran. Karena itu, mungkin lebih baik bagi Anda untuk mundur sekarang, kata Wang Zong dengan nada datar, disertai dengan karakteristik khusus klan Wang, arogansi dan sombong. Secara alami, mengingat prestisenya di Kekaisaran Yan besar, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menampilkan tirani seperti itu. Apakah kamu tidak merasa bodoh ketika mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi ini? Lindong tertawa lembut sambil menggelengkan kepalanya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, wajah Wang Zong, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia hanya tertawa kecil. Namun, ada rasa dingin sedingin es yang berkumpul secara bertahap di matanya. Saya tahu Anda akan membuat keputusan ini dan itulah mengapa saya mengucapkan kata-kata ini. Anda telah melukai Wang Yan dan mempermalukan klan Wang. Oleh karena itu, saya telah berjanji pada Wang Yan untuk membalaskan dendamnya. Karena kita telah bertemu sekarang, bahkan jika kamu ingin mundur, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukan itu. Itu juga bagus. Aku ingin merasakan betapa kuatnya kejeniusan luar biasa klan Wang. Lindong menyeringai dan menatap Wang Zong, yang menggelengkan kepalanya perlahan.
Lindong tahu bahwa yang terakhir tidak lagi ingin melanjutkan tindakan tidak berarti seperti saling merasa. Aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku. Wang Zong akhirnya mengambil langkah maju, dan dengan langkah ini, kekuatan Yuan yang kuat membanjiri seperti tsunami di seluruh aula besar yang awalnya tenang. Tahap manifestasi lanjutan. Saat aura Wang Zong terungkap, Lindong tahu bahwa yang pertama adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang asli. Para jenius klan ini menikmati sumber daya yang melimpah dari klan mereka dan oleh karena itu, kemajuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan individu biasa. Bang! Saat langkah kaki Wang Zong mendarat dengan keras di lantai, aula besar yang megah tampak bergetar. Segera setelah itu, dia terbang dengan tiba-tiba dan menggenggam kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, gelombang Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan membentuk dua platform emas besar dalam sekejap. Kedua platform emas ini sangat kokoh dan kokoh. Seolah-olah mereka terbuat dari emas asli, mengeluarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Lindong sangat akrab dengan seni bela diri ini, yang tepatnya adalah tapak ajaib platform emas Wang Clan. Namun, dengan Wang Zong yang mengeksekusinya, itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan Wang Yan. Ledakan, platform emas muncul dan terbang menuju Lindong dengan siulan tajam dan sombong dari angin telapak tangan. Kekuatan semacam ini cukup untuk menamparkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, meskipun Yuan Power Lindong hanya dari tahap manifestasi awal, kemampuan bertarungnya jauh melampaui level ini. Tanpa rasa takut dan dengan kedutan di tubuhnya, sinar matahari yang menyilaukan muncul secara bertahap dari dalam tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Dia kemudian mendaratkan serangan pukulan ke platform emas yang masuk dengan kejam. Dentang! Dong, suara logam yang jernih dan tajam bergema di seluruh aula besar, sementara kekuatan vulkanik menyembur keluar dari tinju Lindong dan meledak ke arah platform emas. Kamu harus mencoba gerakan ini juga. Setelah menghancurkan platform emas dengan pukulannya, semburat dingin menyapu mata Lindong. Dengan mengganti segel tangannya, dua blok platform emas, yang sekuat milik Wang Zong, muncul dalam sekejap dan dilemparkan ke arah Wang Zong dengan ganas. Bang! Bang! Saat dia menatap platform emas yang masuk, yang dibuntuti oleh suara siulan yang menekan, Wang Zong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan dua sinar Yuan Power setajam silet terbentuk dan merobek platform emas. Teknik tombak sisik surgawi. Pada saat ini, ketika platform emas sedang terkoyak, sesosok muncul seperti hantu di belakang platform yang robek. Itu Lindong, yang memegang tombak sisik surgawi kuno. Mengacungkan tombak, dia mampu mengeksekusi 4 gerakan teknik tombak sisik surgawi dalam gerakan yang lancar. Segera, ikan raksasa, ular piton yang marah, naga emas meraung ke langit. Angin tombak yang kuat menyelimuti Wang Zong dalam jarak 100 kaki. Putaran tombak Tyrant, menghadapi serangan yang begitu kuat dari Lindong, seringai melintas di wajah Wang Zong dan dia mengangkat telapak tangannya. Seketika, Yuan Power yang cerah mulai terbentuk di telapak tangannya. Dengan sekejap mata, Yuan Power menjadi tombak Yuan Power emas gelap setinggi 100 kaki. Tombak raksasa itu berkedip-kedip dengan gelombang energi yang sombong. Merusak. Setelah tombak raksasa terbentuk, Wang Zong membantingnya dengan keras dengan telapak tangannya dan menyebabkannya berputar dengan kecepatan yang ekstrim. Kemudian, sinar kilau emas gelap melintas di udara aula besar dan dengan brutal merobek ular piton yang marah, naga emas, dan bayangan tombak lainnya. Kemudian terbang menuju Lindong secepat kilat. Gambar kilau emas diperbesar di mata Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Lindong kemudian mengambil 2 langkah ke depan sebelum 2 matahari yang terik naik di antara lengannya lagi. Segera setelah itu, lengannya mulai melebar dan dia menerjangkan tangannya ke depan. Swoosh! Kilauan emas yang masuk ditangkap erat oleh telapak tangan Lindong. Saat kilau emas bergesekan dengan telapak tangan Lindong, sementara suara melengking yang menusuk telinga bergema. Namun, serangan mengerikan seperti itu mulai berhenti secara bertahap saat lengan Lindong menangkapnya dengan paksa. Aku akan mengembalikannya padamu. Menggunakan kekuatan biadab untuk menghentikan serangan tombak emas raksasa, Lindong kemudian memutar tubuhnya dan melemparkannya ke Wang Zong dengan kejam. Saat dia melihat tombak emas yang dipantulkan, Wang Zong mengerutkan alisnya. Dia tidak mengharapkan kekuatan Lindong menjadi begitu kuat. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan tombak emas itu meledak beberapa ratus kaki sebelum mencapai dia.
Turbulensi udara yang hebat meniup jubahnya dengan berisik. Serangan dari kedua belah pihak sangat kuat dan ganas. Namun, tidak mungkin untuk memutuskan hasil pertempuran hanya dengan satu serangan. Lindong melayang di udara, dengan tatapannya pada Wang Zhong. Dia kemudian mengejek, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Serangan semacam ini benar-benar meremehkan reputasimu sebagai jenius luar biasa dari Wang Clan. Tidak heran kamu bisa bertarung dengan Lin Langtian. Sepertinya Anda memang cukup mampu. Namun, sudah waktunya untuk mengakhirinya di sini. Wang Zhong tersenyum dingin sementara rasa dingin di matanya meningkat. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya perlahan. Dengan genggaman telapak tangannya, garis darah muncul di telapak tangannya tiba-tiba. Garis darah ini mulai berkembang pesat. Dalam sekejap mata, tombak berwarna merah darah yang tampak menyeramkan muncul di telapak tangannya. Saat tombak berdarah itu muncul, aura Wang Zhong menjadi ganas dan kuat dengan segera. Garis-garis darah mulai muncul di pupil matanya, membuatnya tampak sangat mengancam. Tombak Asura Iblis Darah. Setelah melihat munculnya tombak berdarah jahat di tangan Wang Zhong, Lin Fan dan penonton, yang sedang menonton layar di tembok tinggi di luar aula besar, berteriak ketakutan sebelum ekspresi wajah mereka berubah seketika. Lin Fan kemudian membalikkan wajahnya yang pucat dan memandang Wang Lei dan bertanya dengan dingin, "Saya tidak pernah berharap Anda menyerahkan senjata seperti itu kepada Wang Zhong. Apakah Anda tidak takut dia akan dimakan oleh jiwa darah di tombak?" "Bukan saya yang memberikannya. Setan darah, Asura, sendirilah yang memilih Wang Zhong. Hanya di tangannya, tombak dapat melepaskan kekuatan penuhnya." "Haha, Lin Fan, sepertinya kali ini, klan Lin harus menyerahkan tempatmu kepada klan Wang lagi." Wang Lei melepaskan ledakan tawa ke arah langit. Wajah Lin Fan sedikit berkedut dan matanya menjadi sangat kusam. Dia tidak pernah menyangka Wang Zhong akan menyerahkan senjata ganas klan Wang ini. Dengan senjata ini di tangan, kemampuan bertarung yang terakhir akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan para elit yang telah mencapai puncak tahap manifestasi tidak akan mampu melawan Wang Zhong. Tampaknya pertempuran berikutnya mungkin berbahaya bagi Lindong. Bab 382, Tombak Asura Iblis Darah. Menabrak. Cahaya merah dan berdarah perlahan muncul dari tombak darah yang menyeramkan seperti darah yang kental dan lengket sementara ki berdarah yang tebal perlahan meluas melintasi aula besar. Tombak Asura Iblis Darah. Ketika tombak darah jahat muncul, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Segera, ekspresinya berubah sangat serius. Sebelum dia datang ke sini, dia telah mengumpulkan semua jenis informasi tentang klan Wang. Di antara mereka adalah senjata mematikan klan Wang, Tombak Asura Setan Darah. Dikatakan bahwa Tombak Asura Iblis Darah ini dianugerahkan kepada klan Wang setelah salah satu leluhur mereka dipilih oleh Sekte Super. Meskipun itu adalah harta karun jiwa bumi, tombak itu dipenuhi dengan aura berdarah. Setelah terus-menerus terkorosi oleh aura berdarah, roh harta karun berubah menjadi roh darah yang sangat ganas. Selama bertahun-tahun, beberapa praktisi elit klan Wang telah mencoba untuk menaklukkannya, namun semuanya mengalami serangan balasan yang parah. Bahkan, yang paling sial bahkan langsung kehilangan nyawanya. Fakta ini menyebabkan tombak memperoleh reputasi yang terkenal. Namun, dia tidak pernah berharap Wang Zhong benar-benar menggunakannya. Karena kamu bisa memaksaku untuk menggunakan tombak Asura Setan Darah, bahkan jika kamu kalah, tidak ada yang perlu disesali. Wang Zhong meraih tombak darahnya saat garis darah muncul di matanya. Saat ini, setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan ki berdarah yang kuat, menyebabkan darah di tubuh seseorang bergetar. Berdengung, Wang Zhong jelas tidak ingin memberi Lindong banyak waktu. Tombak darah di tangan, dia dengan keras menginjak tanah, langsung menyebabkan retakan muncul di tanah yang kokoh. Gelombang suara aneh muncul di ujung tombak dan dengan cepat menyebar keluar. Ketika Lindong melihat gelombang suara yang aneh, ekspresinya menjadi gelap. Dia telah menemukan bahwa ketika gelombang suara itu menyerbu ke arahnya, darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Rasanya seolah-olah semua darahnya akan keluar dari tubuhnya. Sungguh tombak yang aneh, itu benar-benar dapat mempengaruhi darah di dalam tubuh seseorang. Mata Lindong menyipit sedikit. Dengan jentikan pikirannya, kekuatan devouring mikroskopis muncul dari tubuhnya dan langsung menelan semua gelombang suara yang secara paksa melanggar batas tubuhnya. Swoosh! Sama seperti Lindong melawan gelombang suara aneh, garis darah di dalam mata Wang Zhong meningkat. Tubuhnya berubah menjadi kilatan berdarah saat dia berlari maju.
Saat ia mengayunkan tombak darah di tangannya, serangkaian bayangan tombak yang tangguh dengan cepat muncul dan menyerang titik vital Lindong. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga meninggalkan beberapa bekas yang dalam di tanah yang dibuat khusus ini. Ding, ding, ding. Saat ia menghadapi serangan tangguh Wang Zong, Lindong tidak berani lalai sama sekali. Tombak kuno tiba-tiba muncul diikuti oleh beberapa bayangan tombak yang berbenturan dengan bayangan tombak yang tangguh itu. Suara metalik yang tajam terus terdengar di aula besar, sementara dua sosok melintas seperti hantu. Setiap kali mereka melewati pukulan, gelombang kejut energi yang sangat buas meletus. Bang! Di aula besar, dua sosok sekali lagi bertabrakan dengan kekuatan hebat di udara saat gelombang kejut ganas menyapu keluar. Salah satu sosok itu terlempar ke belakang belasan kaki, sebelum dia menabrak pilar batu besar. Itu Lindong. Berdasarkan situasinya, sepertinya Lindong benar-benar kalah setelah pertukaran sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Wang Zong memang sangat kuat. Selanjutnya, ketika Lindong membanting pilar batu, ada jejak ki berdarah di tombak kunonya. Ki berdarah terus-menerus menyerang tombak kunonya, dan bahkan mulai masuk ke tubuh Lindong. Berdasarkan pemandangan ini, jelas bahwa selama pertarungan mereka sebelumnya, ki berdarah yang aneh dan jahat pada tombak Asura darah iblis Wang Zong tanpa sadar telah menyerang tombak kuno itu. Senjata mematikan itu benar-benar sesuai dengan namanya. Lindong, hanya dengan harta karun jiwa bermutu tinggimu, kamu tidak dapat menahan ki darah dari tombak Asura iblis darahku. Saat dia menyaksikan aktivitas di tombak kuno Lindong, Wang Zong terkekeh sambil berkata, "Puff, ki sialan. Itu bukan masalah besar bagiku." Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong malah mendengus. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyekanya di sepanjang tombak kuno. Sebuah angkatan devouring menyembur keluar dan langsung menelan ki berdarah berbisa itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Wang Zong dengan lembut mengerutkan alisnya. Ki berdarah Blood Demonic Asura Spear sangat hebat dan bahkan mampu merusak Soul Tracer. Dalam menghadapi situasi seperti itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan bermasalah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan menanganinya dengan mudah. Wang Zong bingung. Dia secara alami tidak tahu bahwa meskipun ki berdarah pada tombak Asura Iblis darahnya kuat, ketika bertemu dengan satu-satunya simbol kuno yang melahap di dunia ini, ia tidak dapat menegaskan dirinya sendiri sama sekali. Mata Asura. Ketika serangannya gagal, garis darah di mata Wang Zong meningkat. Segera, segel tangannya berubah saat kabut berdarah di sekitar tombak Blood Demonic Asuranya dengan cepat berputar, sebelum langsung terwujud menjadi bola mata darah yang aneh. Swoosh! Ketika bola mata darah muncul, semua kabut berdarah yang mengelilingi tombak Asura Iblis darah langsung berkumpul ke arahnya. Cahaya berdarah menyembur keluar dari bola mata saat sinar berdarah seukuran ibu jari dengan kejam menembak ke arah Lindong. Ketika sinar berdarah itu muncul, semua udara di sekitarnya tampak menghilang seketika, menciptakan ruang hampa, yang menyebabkan kecepatannya meningkat lebih jauh. Sinar berdarah tumbuh dengan cepat di mata Lindong, sementara ekspresinya berubah semakin serius. Bahkan dia merasakan bahaya yang ekstrim dari sinar berdarah. Ledakan, matanya berkilauan, Lindong tidak berani menahan sama sekali. Dia membuka mulutnya saat sinar hitam melolong. Perlahan-lahan meluas sebelum berubah menjadi puncak gunung yang tingginya beberapa kaki. Cahaya hitam berkelap-kelip di puncak gunung saat itu dengan ganas menghantam balok berdarah. Bang! Ketika pihak bertabrakan, gelombang kejut energi yang sangat biadab langsung menyapu. Segera, pilar batu di dekatnya semuanya langsung hancur berkeping-keping. Harta karun jiwa duniawi. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Zong menjadi sedikit serius. Saat dia menatap puncak gunung hitam itu, pandangan kontemplatif melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, tubuhnya bergetar, sementara nada suaranya dipenuhi dengan sedikit kejutan, apakah itu puncak penjara berat Lin Clan? Tidak ada yang bisa mengendalikan harta itu selama bertahun-tahun, namun kamu benar-benar bisa menaklukkannya. Petik 2. Karena kamu bisa menaklukkan Blood Demonic Asura Spear, kenapa aku tidak bisa menaklukkan Heavy Prison Peak ini? Sekarang setelah giliranmu, giliranku sekarang. Lindong tertawa. Segera, sosoknya melintas dan muncul di atas puncak penjara berat. Beberapa matahari yang terik muncul dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Saat ini, seluruh tubuh Lindong ditutupi oleh cahaya gemerlap.
Pada saat yang sama, aliran kekuatan yang menyebabkan bahkan wajah Wang Zong berubah perlahan muncul dari tubuh Lindong. 6 matahari memindahkan gunung. Raungan yang dalam muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan. Lindong membungkukkan tubuhnya saat tangannya mencengkeram puncak Heavy Prison Peak. Seketika, seluruh gunung diangkat secara paksa olehnya. Saat dia maju selangkah, tampak seperti orang kecil sedang membawa gunung, dengan kejam melambai sebelum melemparkannya ke kepala Wang Zong. Serangan Lindong sangat menakutkan. Saat ini, puncak penjara berat telah menggelembung hingga beberapa ratus kaki besarnya, membuat Lindong terlihat seperti semut. Namun, tubuhnya yang seperti semut mampu mengangkat puncak penjara berat. Pemandangan ini menyebabkan kelopak mata Wang Zong berkedut. Faktanya, bahkan Lin Fan dan yang lainnya, yang berada di luar aula besar, terkejut. Bagaimanapun, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak dapat mengangkat puncak penjara berat. Bang, bang, bang. Di aula besar, lapisan udara tampak meledak sementara gelombang udara yang menakutkan menyapu, menyebabkan pilar batu di sekitarnya meledak. Lindong saat ini jelas memeras setiap ons kekuatan dari dalam tubuhnya. Bersama dengan ukuran yang menakutkan dari puncak penjara berat, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Wang Zong, cobalah untuk menerima gunung milikku ini. Dipenuhi dengan nada menantang, geraman mendalam Lindong bergema dari dalam suara angin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghentikan saya? Petik 2. Ketika dia mendengar geraman rendah Lindong, mata Wang Zong menjadi sedingin es. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi pada tombak Asura setan darahnya. Seketika, cahaya berdarah di tombak menyembur keluar dan meluas melintasi cakrawala. Asura Blood Soul, sekarang, garis-garis darah di mata Wang Zong meningkat, sampai akhirnya, dia meraung dengan marah sementara segel tangannya dengan cepat berubah. Saat segel tangan Wang Zong berubah, cahaya berdarah yang memanjang serta tombak Asura Iblis darah dengan cepat menyatu. Dalam sekejap mata, sosok buram dan berdarah raksasa, dengan ki berdarah yang luar biasa, perlahan muncul di aula besar. Ketika sosok berdarah itu muncul, Lindong mengayunkan puncak gunung raksasa yang membawa serta kekuatan penghancur yang kuat saat tanpa ampun terbang keluar. Bab 383, Pertarungan Pahit. Bang bang bang. Puncak gunung raksasa merobek aula besar dan menjulang itu, menyebabkan beberapa pilar batu langsung hancur berantakan oleh dampak mengerikan itu. Seketika, debu menutupi seluruh arena, sementara batu-batu raksasa berjatuhan. Menggeram, di bawah bayang-bayang puncak gunung itu, sosok berdarah raksasa yang dipenuhi dengan bau darah mengerikan melolong. Bau busuk yang kental tampaknya telah mengubah aula besar menjadi lautan berdarah. Dong, akhirnya, puncak gunung dan sosok berdarah itu bentrok di tengah arena. Seketika, raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Kemudian, seluruh aula besar yang menjulang tinggi mulai bergetar pada saat ini, sementara pilar batu yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan karena dampak energi yang mengerikan itu. Saat dampak mengerikan itu menyapu aula besar, cermin cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di aula besar langsung meledak. Cermin cahaya kecil ini persisnya adalah peralatan yang digunakan untuk memantulkan pemandangan yang terjadi di aula besar kembali ke layar. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa semuanya benar-benar hancur berantakan. Saat cermin cahaya itu meledak, layar di dinding tinggi di luar aula besar langsung bergetar, sebelum meredup di bawah sementara Lin Fan dan yang lainnya menatap dengan bingung. Ketika mereka melihat pemandangan ini, kecemasan di hati Lin Fan dan yang lainnya tumbuh. Saat mereka berbalik untuk melihat satu sama lain, semua wajah mereka sedikit jelek. Tepat ketika mencapai pertarungan, situasi seperti itu benar-benar terjadi. Ini menyebabkan seseorang menjadi sangat gelisah sampai seseorang hampir muntah darah. Haha, santai semuanya. Dampak yang disebabkan oleh pertarungan mereka terlalu besar. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Mo Jingtian tersenyum saat dia menghibur mereka. Aula besar ini dibangun dari bahan yang unik dan sangat kokoh. Selain itu, ia bahkan memiliki kemampuan untuk memblokir mata-mata dari energi mental. Oleh karena itu, saat ini, mereka secara alami tidak bisa masuk ke dalam untuk memperbaiki masalah dan mereka hanya bisa diam-diam menunggu hasil akhir. Ketika mereka mendengar kata-kata Mo Jingtian, orang banyak tidak bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Lin Fan mengerutkan alisnya, sementara kecemasan memenuhi matanya.
Tidak bisa mengamati pertarungan mereka benar-benar menyiksa baginya. Haha, Lin Fan, kenapa kamu begitu cemas? Setelah beberapa saat, mereka seharusnya bisa menyelesaikan pertarungan. Pada saat itu, kita akan tahu hasil pertempuran. Berbeda dengan Lin Fan yang cemas, Wang Lei tertawa seolah-olah dia tahu bahwa pertarungan itu pasti ada di dalam tas. Meskipun Lin Dong mampu bertahan beberapa pertarungan dengan Wang Zong, yang terakhir belum menggunakan gerakan membunuh tanda tangannya. Oleh karena itu, begitu dia menggunakannya, Lin Dong pasti akan dikalahkan. Lin Fan dengan dingin menatap Wang Lei, yang tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arena besar di depan tembok tinggi itu. Di satu sisi arena, ada 5 lorong yang menghubungkan ke istana besar. 5 dari mereka yang bisa berjalan keluar dari lorong-lorong ini akan berhasil mendapatkan salah satu dari 5 tempat. Adapun apakah Lin Dong bisa berhasil menjadi salah satu dari 5, itu harus bergantung pada kemampuannya. Di dalam aula besar, debu memenuhi cakrawala, sementara pilar batu besar semuanya bengkok. Seluruh aula besar tampak sangat berantakan. Di sudut aula yang dipenuhi debu, Lin Dong menginjak puncak penjara beratnya, sementara dia melayang di udara. Napasnya agak terengah-engah sementara aliran kekuatan Yuan yang kuat berputar di sekitar tubuhnya saat dia menatap tepat ke debu yang tersebar di bawah. Tak perlu dikatakan, bahwa Wang Zong memang jenius berbakat yang bahkan Lin Langtian tidak bisa tangani. Bahkan saat dia menghadapi serangan menakutkan Lin Dong, dia tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dalam bentrokan mereka sebelumnya, Lin Dong merasa bahwa meskipun dia memiliki sedikit keunggulan, itu tidak cukup baginya untuk menguasai situasi. Saat ini, aula besar telah menjadi sangat tenang, sementara debu perlahan mengendap sebelum akhirnya menghilang. Kemudian, mata Lin Dong dengan lembut menyusut ketika dia melihat lubang raksasa di tengah aula besar itu. Sementara itu, tubuh Wang Zong melayang di tengah lubang itu, sementara bayangan berdarah besar melilit tubuhnya. Pada saat yang sama, bau darah yang kuat perlahan menyebar. Rambut Wang Zong tercerai-berai oleh dampak mengerikan sebelumnya. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya benar-benar merah darah saat dia menatap Lin Dong, sebelum dia perlahan berkata, "Saya percaya bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk menandingi Lin Langtian, namun, bahkan Lin Langtian tidak dapat mengalahkan saya hari ini." Petik 2. Aku tidak hanya bisa menandinginya, aku juga bisa mengalahkannya. Sama seperti bagaimana aku akan mengalahkanmu. Lin Dong terkekeh, sebelum segel tangannya berubah. Kemudian, puncak penjara berat itu mulai berputar, sebelum lingkaran cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari dalam puncak penjara berat itu, sebelum langsung menjebak Wang Zong di dalamnya. Dunia gravitasi. Raungan yang dalam segera muncul dari bibir Lin Dong. Kemudian, tanah di bawah tiba-tiba mulai retak. Faktanya, bahkan tubuh Wang Zong, yang melayang di udara, segera didorong ke tanah, sebelum tertancap setinggi lutut ke tanah. Berdasarkan pemandangan itu, sepertinya gravitasi di area yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam itu menjadi sangat kuat. Tentu saja, ini persis apa yang terjadi. Saat Lin Dong semakin akrab dengan puncak penjara berat, dia perlahan-lahan dapat menemukan cara inovatif baru untuk menggunakannya. Saat ini, ambil contoh, Gravity World, selama berada di dalam lingkaran cahaya, gravitasi di area ini melonjak beberapa kali dan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah terjebak di pasir hisap. Faktanya, beberapa individu yang lebih lemah bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu, meskipun praktisi tertentu yang lebih kuat dapat menahan gravitasi, kecepatan mereka juga akan melambat. Ledakan. Ketika dia melihat bahwa Wang Zong terperangkap oleh lingkaran cahaya gravitasi berat itu, Lin Dong dengan kasar meluncurkan kedua tinjunya. Seketika, bayangan tinju yang sangat ganas melolong, seperti badai, saat menghujani Wang Zong. Saat ia menghadapi serangan kuat Lin Dong, Wang Zong jelas ingin menghindarinya. Namun, ketika dia mencoba bergerak, dia menyadari bahwa tubuhnya yang semula gesit menjadi lambat seperti kura-kura. Tepat saat dia menarik kakinya keluar dari tanah, kakinya yang lain tenggelam lebih dalam ke tanah dengan plop. Dong dong dong. Karena penundaan ini, serangan Lin Dong langsung menghujani sebelum benar-benar mendarat di tubuh Wang Zong. Segera, tubuhnya meledak seperti bola meriam, sebelum dia menyebabkan tanda beberapa ratus meter di tanah. Kemudian, dia akhirnya menabrak pilar batu. Setelah dia tiba-tiba dipukul oleh Lin Dong,
ekspresi Wang Zong berubah sangat suram. Menyeka jejak darah di bibirnya, tepat saat dia ingin berdiri, segel tangan Lindong berubah sebelum lingkaran cahaya hitam itu melesat keluar sekali lagi, dan menyebabkan tubuhnya yang nyaris tegak tenggelam lagi. Jika kamu membuatku kesal, kamu pasti akan menyesalinya. Bayangan bercahaya aneh itu jelas menyebabkan Wang Zong menjadi sangat marah. Tubuhnya bergetar dengan lembut, sementara rona merah darah di matanya semakin merah darah. Seolah-olah darah segar akan menetes. Segel pemisah laut sunyi yang hebat. Ekspresi Lindong tenang saat dia benar-benar mengabaikan geraman Wang Zong. Saat segel tangannya berubah, Yuan Power seperti gelombang yang tangguh muncul di belakang punggungnya. Kemudian, segel bercahaya yang berisi kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya, melesat maju dengan kecepatan yang menakutkan sebelum dengan kejam terbang ke arah Wang Zong. Saat dia menatap serangan masuk yang kuat itu, tubuh Wang Zong dengan lembut bergetar, sementara wajahnya berubah sangat muram. Kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan cengkeraman pada tombak asura setan darahnya, sebelum telapak tangannya menyapu ujung tombak itu. Seketika, darah segar menyembur keluar. Hualala, ketika darah segarnya menyembur keluar, cahaya berdarah langsung menyembur keluar dari tombak asura darah iblisnya dari segala arah. Namun, kali ini, pancaran darah tidak membentuk jiwa berdarah, melainkan seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya, mereka berlari secara maniak ke tubuh Wang Zong. Ketika cahaya berdarah itu memancar, di depan mata Lindong, aura Wang Zong tiba-tiba tumbuh pada tingkat yang menakutkan. Sementara itu, di permukaan tubuhnya, pancaran darah mengalir seolah-olah terbentuk menjadi sosok manusia yang aneh. Sensasi itu seperti jiwa darah di dalam tombak asura iblis darahnya telah menyatu bersama dengan Wang Zong. Menggeram, mata Wang Zong memerah saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian, geraman dalam, yang tampak seperti sonic boom darah padat menyapu bui, sebelum langsung merobek lingkaran hitam bercahaya itu. Lindong, bersiaplah untuk mati. Setelah meniup lingkaran hitam bercahaya itu, tubuh Wang Zong benar-benar menunjukkan tanda-tanda pencairan seolah-olah dia berubah menjadi darah. Kemudian, tubuhnya melilit tombak asura darah iblisnya. Kiamat iblis darah. Aliran darah mengalir keluar dari tombak asura setan darah itu dan sepertinya seluruh aula telah berubah menjadi lautan darah. Sementara itu, Wang Zong benar-benar menyatu dengan tombak itu. Seketika, lautan darah itu terbelah, sementara cahaya berdarah merah yang sangat merah melolong dengan kekuatan yang biadab dan tak terhentikan. Bang bang bang, beberapa retakan mulai muncul di tengah aula besar. Seluruh aula besar yang dibuat khusus sebenarnya secara bertahap mulai runtuh. Ekspresi Lindong sungguh-sungguh saat dia menatap sinar berdarah yang masuk itu. Dari permukaannya, dia bisa mencium bau kematian yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia terkena itu, dia akan segera mati. Langkah ini adalah serangan paling menakutkan Wang Zong. Huff, setelah mengambil napas dalam-dalam, dipenuhi dengan bau darah, semua kekuatan Yuan di tubuh Lindong seperti gunung berapi saat mereka meletus. Dia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Jika dia berhasil memblokirnya, dia akan menang. Kalau tidak, jika dia gagal, dia akan mati. Potensi Yuan Power berputar di sekitar tubuh Lindong. Segera, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum sajadah pengumpulan roh muncul. Seketika, sinar cahaya esens Yuan Power menembus cakrawala. Kemudian, Lindong perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, sebelum satu jari perlahan menjulur keluar perlahan. Begitu jarinya menonjol keluar, semua kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur keluar seperti gelombang pasang. Seketika, raungan yang dalam tanpa henti memantul di aula besar yang berdarah ini. Jari surgawi yang terpenjara besar, jari keempat hancurkan alam semesta. Bab 384 Pertempuran Berdarah. Ledakan, aula tampak bergidik saat jari Lindong perlahan bergerak maju, dan seperti yang ditunjukkan jari, kekuatan Yuan di tubuh Lindong dengan cepat mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Ruang di belakang Lindong tampak seolah-olah sedang dicabik-cabik sebagai jari kuno yang sangat besar yang berukuran 100 kaki perlahan-lahan merobek ruang dan muncul. Jari kuno raksasa itu diselimuti pola-pola misterius yang penuh dengan gelombang-gelombang menakutkan yang bisa membuat langit bergetar. Dibandingkan ketika dia bertarung dengan Lin Langtian, jari keempat yang digunakan Lindong kali ini tidak hanya lebih kuno dan kokoh, kekuatannya juga jelas jauh lebih besar. Serangan semacam ini sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Faktanya,
Bahkan praktisi tahap manifestasi puncak untuk sementara harus menghindarinya. Desir, saat jari kuno raksasa merobek ruang dan muncul, lautan darah yang meluap yang dibentuk oleh Wang Zong dan tombak Asura Iblis Darah tiba. Cahaya darah yang hebat hingga batas menyapu lautan darah saat riak berwarna darah menyebar keluar. Semuanya diam-diam akan terkorosi menjadi ketiadaan dimanapun ia lewat. Serangan Wang Zong juga sangat hebat dan mendominasi. Pada saat ini, keduanya dengan jelas menunjukkan batas kemampuan mereka. Adapun siapa yang menang atau kalah, itu akan tergantung pada fundamental mereka. Sinar cahaya keemasan dan lautan darah masing-masing menempati setengah dari aula besar yang megah. Masing-masing pihak berteriak saat mereka tersapu, seperti dua meteor saat mereka bentrok dengan keras di aula besar. Bang! Suara memekakkan telinga yang menghancurkan langit tiba-tiba terdengar di aula besar. Dampak yang mengerikan secara langsung menyebabkan jaring laba-laba seperti retakan muncul di lantai yang sangat keras, sementara semua pilar batu di aula besar berubah menjadi debu dalam sekejap. Begitu jari raksasa dan cahaya darah bertabrakan, tubuh Lindong bergetar hebat. Rasanya seolah-olah darah di tubuhnya mulai bergejolak. Tatapannya terpaku kuat pada cahaya darah yang menabrak jari kuno raksasa itu. Pada saat tumbukan, erangan terdengar darinya. Namun, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa Wang Zong memang sangat kuat. Bahkan setelah Lindong menggunakan jari keempat, dia tidak dapat mencapai kemenangan sepihak, dan malah terjebak dalam kebuntuan karena serangan balik habis-habisan Wang Zong. Retakan, gelombang energi yang menakutkan dengan panik meledak dari jari raksasa kuno dan cahaya darah, masing-masing pihak mencoba untuk membalas atau merusak yang lain. Mengaum, saat ini berlanjut, raungan rendah yang dipenuhi dengan bau darah terdengar dari cahaya darah. Wajah Wang Zong muncul dari dalam cahaya darah, mata merah darahnya penuh dengan haus darah dan kekejaman saat dia menatap Lindong. Wang Zong saat ini tampaknya telah berubah menjadi roh darah yang sangat ganas. Membunuh, raungan serak dan teredam terbentang dari cahaya darah yang meluap. Segera setelah itu, cahaya darah tiba-tiba meningkat saat tombak darah tangguh yang tampaknya menutupi langit ditembakkan dengan keras. Dalam menghadapi serangan balik habis-habisan Wang Zong, bahkan jari raksasa kuno secara paksa didorong mundur agak jauh. Ditindas, saat dia menyaksikan serangan balik ganas Wang Zong, ekspresi tak menyenangkan muncul di wajah Lindong. Dengan pikiran, kekuatan devouring yang tebal menyebar dari tubuhnya. Segera kekuatan Yuan di aula besar mendesing dan benar-benar mengalir ke tubuhnya. Dia dengan kejam meninju, menyebabkan cahaya keemasan di jari raksasa kuno meletus dan suara, bang, bergema. Serangan balik Wang Zong sekali lagi ditekan dan dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Pada saat ini, mereka berdua sudah bersaing siapa yang bisa bertahan lebih lama. Meskipun tingkat budidaya Wang Zong lebih tinggi dari Lindong, yang terakhir memiliki simbol leluhur yang melahap, maka kecepatan pemulihan kekuatan Yuannya jauh melebihi yang pertama. Sambil perlahan dipaksa mundur oleh jari raksasa kuno, pilar darah meletus dari lautan darah. Terbukti, luka yang diderita Wang Zong tidak ringan. Cahaya darah menyembur, samar-samar memperlihatkan wajahnya yang seram dan mata merahnya yang merah saat dia tiba-tiba menjerit, buat iblis darah dengan darah dan dagingku. Bang bang, saat jeritan itu memudar, lautan darah segera mulai bergejolak dengan panik dan dengan cepat bergegas menuju cahaya darah yang telah diubah oleh Wang Zong. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sosok manusia berwarna darah yang berukuran puluhan kaki. Sosok manusia ini berkali-kali lebih terkonsentrasi daripada jiwa darah sebelumnya, sedemikian rupa sehingga bahkan ada lapisan pelindung darah padat di permukaan tubuhnya yang memancarkan kilau dingin dan suram. Lindong, aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk tombak darahku. Ketika sosok manusia lapis baja darah muncul, tangannya tiba-tiba mencakar ke bawah saat tombak darah yang tangguh tanpa tandingan terbang keluar dari lautan darah. Manusia dan tombak cocok bersama dengan sempurna, dan tombak itu teracung di udara, mendarat dengan keras di jari raksasa kuno yang masuk. Segera, tanah bergetar saat jari raksasa kuno sekali lagi didorong kembali oleh Wang Zong. Harta karun jiwa duniawi tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Menanggapi Wang Zong yang sangat keras kepala, mata Lindong menjadi semakin dingin. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan jari keempat Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger, Wang Zong masih bisa bertahan. Melahap surga dan bumi, Lindong melangkah ke ruang kosong saat lubang hitam menyebar di belakangnya. Segera, kekuatan devouring yang menakutkan berteriak. Kali ini,
Lindong tidak lagi menekan kekuatan devouring. Menabrak. Devouring power menyebar, menyebabkan lautan darah melonjak saat berubah menjadi gelombang demi gelombang darah yang secara paksa ditelan ke dalam lubang hitam, sebelum langsung berubah menjadi Yuan power yang mengalir di tubuh Lindong. Apa? Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar mampu secara paksa melahap lautan darah yang dibuat dari Yuan power-nya, sosok lapis baja darah itu tiba-tiba tersentak, mata darahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Lautan darah dipenuhi dengan kekuatan korosif yang sangat kuat, dan bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang jatuh akan langsung berubah menjadi air berdarah. Namun, di depan matanya, Lindong langsung menyerap lautan darah, dan dari kelihatannya, dia sama sekali tidak nyaman. Bagaimana ini tidak menyebabkan Wang Zhong terkejut? Ekspresi Lindong sedingin es saat dia merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuhnya. Segel tangannya sekali lagi mulai berubah dengan cepat, segera, teriakan keras menggelegar di aula yang keras. Jari surgawi yang terpencil, jari pertama yang memenjarakan dunia. Jari kedua merobek pegunungan dan sungai. Jari ketiga membasmi semua kehidupan. Kali ini, Lindong praktis menggunakan 3 jari berturut-turut. Dalam sepersekian detik, dia menunjukkan 3 jari pertama dari jari surgawi yang terpenjara. Segera, 3 jari raksasa yang sama kuno memecahkan ruang dan muncul, bergabung dari kepala ke ekor saat mereka melesat ke depan. Saat dia melihat lagi 3 jari raksasa yang sangat menakutkan yang mengeluarkan gelombang mengejutkan terbang ke arahnya, kali ini, keheranan menyembur di mata darah Wang Zhong. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong bisa terus-menerus melepaskan serangan sekuat itu. 3 jari raksasa kuno menyapu, namun, mereka tidak secara langsung menyerang Wang Zhong, tetapi membanting dengan ganas ke jari keempat sebelumnya. Segera, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dan keempat jari membentuk garis lurus, sementara gelombang yang mereka berikan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Boom-boom, dengan 4 jari raksasa kuno yang disejajarkan, sosok berbaju darah yang masih mampu bertahan beberapa saat yang lalu melesat mundur seperti peluru artileri saat tubuhnya terbelah, menyebabkan garis merah muncul. Sepanjang jalan, ia dengan keras memuntahkan darah segar sementara aura awalnya yang ganas dengan cepat melemah. Serangan Lindong kali ini benar-benar terlalu kuat. Satu langkah untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Di platform tinggi di luar aula, layar cahaya hancur satu demi satu di bawah tatapan tak berdaya. Terbukti, pertempuran yang sangat mencengangkan telah terjadi di dalam dan mengakibatkan gempa susulan yang menghancurkan semua peralatan. Kemenangan atau kekalahan harus dikonfirmasi dengan sangat cepat. Di platform tinggi, pandangan semua orang tertuju ke aula terdekat, sementara tangan di lengan baju mereka tanpa sadar mengepal perlahan. 5 orang yang berhasil keluar dari aula akan menentukan siapa pemenang terakhir dari pertempuran benih ini. Wajah Lin Fan membentang ejekan. Pada saat ini, bahkan seseorang dengan keberaniannya tidak bisa lagi tetap tenang. Dia sangat jelas memahami betapa pentingnya pertempuran benih ini untuk Lin Clan mereka. Mereka telah kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran sebelumnya, dan jika mereka sekali lagi kalah kali ini, kekuatan mereka pasti akan mulai tertinggal dari faksi lain. Pada saat itu, status mereka di kekaisaran Yan besar pasti akan turun dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Lindong, Lin Langtian, karena kalian berdua ingin menjadi orang yang paling terhormat di klan Lin, biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang bisa keluar dari aula ini. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan sepenuhnya menekan riak di hatinya. Sementara itu, Wang Lei tidak membuka mulutnya untuk berbicara lagi. Meskipun masih ada senyum di wajahnya, tinjunya yang mengencang dari waktu ke waktu juga mengungkapkan suasana tegangnya. Di samping Wang Lei, Wang Yan masih terlihat penuh percaya diri karena dia selalu sangat yakin dengan kekuatan Wang Zhong. Dia balas dendam menatap aula, terus-menerus membayangkan betapa baiknya dia akan merasa ketika dia melihat sosok kalah Lindong. Berderak, dengan semua orang di platform tinggi dengan tegang melihat sekeliling, setelah beberapa menit, suara berderit tiba-tiba bergema di aula yang sunyi. Pada saat ini, mereka menyaksikan pintu emas keunguan yang tertutup rapat perlahan mulai terbuka. Bab 385 Penempatan. Berderak, di bawah tatapan gugup para pemimpin faksi di tembok tinggi, salah satu pintu ungu emas besar terbuka perlahan. Suara berderit, yang disebabkan oleh gesekan pada poros pintu, menghancurkan pikiran mereka dan menyebabkan pernapasan semua orang menjadi lebih berat. Pada saat ini,
ketenangan dan martabat yang biasa dalam diri setiap orang tampaknya telah hilang. Menghadapi sinar matahari, pintu ungu emas telah terbuka sepenuhnya. Sosok ramping berjalan keluar dari pintu perlahan dan muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki wajah yang sangat tampan, sedemikian rupa sehingga terlihat agak feminin. Dia mengenakan jubah hijau, disertai dengan selera yang halus. Mo Ling berjubah hijau. Orang pertama yang berjalan keluar dari pintu ungu emas besar sebenarnya adalah pangeran kerajaan ketiga keluarga kekaisaran. Suasana di tembok tinggi mulai tenang. Segera setelah itu, semua orang maju untuk memberi selamat kepada Mo Jingtian sambil diam-diam menghela nafas pada saat yang sama. Keluarga kekaisaran benar-benar layak mendapatkan reputasi dan fondasi yang kuat. Tempat pertama telah dikantongi oleh mereka dengan mudah. Haha, terima kasih semuanya. Setelah mendengar ucapan selamat ini, wajah Mo Jingtian berseri-seri dengan gembira. Sepertinya dia juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuan Mo Ling, dia juga tahu ada peserta lain yang akan sulit ditangani dalam pertempuran benih kali ini. Jika Mo Ling bertemu dengan orang-orang ini dan menghadapi situasi yang tidak biasa, keluarga kekaisaran mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tempat. Ketika saat itu tiba, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh keluarga kekaisaran. Lin Fan juga memberikan ucapan selamatnya. Kemudian, tatapannya tidak bisa tidak kembali ke 4 pintu ungu emas yang tertutup rapat sementara matanya dipenuhi dengan rasa gugup yang kuat. Sementara orang-orang di tembok tinggi memberikan ucapan selamat, Mo Ling hanya berdiri diam di luar aula besar. Saat sinar matahari menyinari sosoknya yang agak kurus, orang akan merasa bahwa dia terlalu lemah untuk bahkan melawan angin. Secara alami, perasaan seperti itu akan hilang dalam sekejap karena siapapun tahu bahwa di antara generasi muda kekaisaran Yan besar, bahkan jika dia bukan nomor 1, orang ini setidaknya akan berada di posisi 3 teratas. Siapapun yang berani memandang rendah orang seperti ini akan mencari kematiannya sendiri. Setelah melirik tembok tinggi di dekatnya, dia kemudian berbalik dan melihat 4 pintu besar berwarna ungu keemasan yang tertutup rapat. Semburat daya tarik dapat ditemukan di matanya. Dia juga ingin tahu, kali ini, siapa yang akan menjadi 4 individu lainnya untuk mendapatkan tempat. Kali ini, penonton tidak perlu menunggu terlalu lama. Saat pintu ungu emas kedua akhirnya terbuka, seorang pria berpakaian putih berjalan keluar dengan gesit. Dia tampak percaya diri dan santai saat dia berdiri tidak jauh dari Mo Ling. Pedang berpakaian putih Sekte Luo Surgawi, Du Yun. Dengan munculnya orang ini, pemimpin faksi Sekte Luo Surgawi, yang berdiri di tembok tinggi, menghela napas lega seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban. Seperti bunga krisan yang mekar, kerutan di wajah tuanya memanjang. Sekte Luo Surgawi telah membayar harga tinggi untuk memelihara Du Yun, sedemikian rupa sehingga waktu bagi pemimpin faksi untuk mencapai tahap nirvana telah diperpanjang. Namun, akhirnya mereka menuai hasil setelah mengolah Du Yun dengan cermat. Kecemburuan memenuhi wajah para pemimpin faksi yang berdiri di sekitar pemimpin faksi Luo Surgawi. Dengan munculnya Du Yun, itu berarti Sekte Luo Surgawi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Jika Du Yun mampu tampil dalam Perang 100 Kekaisaran, Sekte Luo Surgawi akan dihargai dengan mahal. Ketika saat itu tiba, kekuatan Sekte Luo Surgawi akan melampaui 2 sekte besar lainnya. Dentang, tidak lama setelah Du Yun berhasil keluar dari pintu ungu emas, 2 pintu ungu emas lainnya tiba-tiba terbuka pada saat yang bersamaan. Setelah melihat ini, suasana di tembok tinggi segera membeku. Tatapan buru-buru dilemparkan ke arah 2 pintu ungu emas. Dengan munculnya 2 orang ini, 4 tempat dari total 5 telah diambil. Jika anggota mereka tidak berada di antara 2 orang ini, mereka harus kembali ke rumah dengan kecewa karena pertempuran benih kali ini. Di bawah banyak tatapan terpaku, 2 sosok terbang keluar dari pintu ungu emas dengan kecepatan kilat dan mendarat dengan mantap di luar aula besar. Desir-desir, ketika kedua sosok itu muncul, semua tatapan langsung terkunci pada mereka. Seketika, keributan kemudian pecah di tembok tinggi. Di luar aula besar, orang di sebelah kiri adalah seorang pria dengan perawakan yang sangat kokoh. Lengan pria itu telanjang dan ada bekas luka yang terjalin di sekujur tubuhnya. Hal yang aneh adalah bahwa semua bekas luka ini memiliki bentuk seperti binatang yang samar. Bekas luka ini akan membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Namun, pria ini tampaknya adalah individu yang menakutkan. Hanya dengan berdiri diam di sana,
dia bisa mengeluarkan aura menakutkan seperti binatang dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Pria bertubuh besar ini adalah Jenderal Gagah Berani dari Sekte Raja Barbar, Men San, yang juga merupakan salah satu peserta terkuat di turnamen tersebut. Tidak menyangka Sekte Barbar akan menuai hadiah seperti itu kali ini. Penonton di tembok tinggi diam-diam menghela nafas ketika mereka melihat pria ini. Tatapan mereka kemudian beralih ke orang di sebelah kanan dan mereka dikejutkan oleh pemandangan itu. Segera setelah itu, tatapan iri mulai beralih ke arah Lin Fan. Itu karena, orang keempat adalah Lin Langtian dari klan Lin. Tanpa diduga, kali ini, dia berhasil melewati pertempuran benih dan memenangkan tempat. Haha, saudara Lin Fan, selamat. Kali ini, klan Lin akhirnya memenuhi keinginannya. Beberapa pemimpin faksi, yang memiliki hubungan dengan klan Lin, maju sambil tersenyum untuk memberi selamat kepada Lin Fan. Fiuh. Lin Fan menatap kosong pada sosok Lin Langtian saat tangan gemetar di lengan bajunya mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Lin Langtian tidak diragukan lagi adalah jenius luar biasa Lin Clan. Bahkan ketika dia menghadapi banyak musuh yang kuat, dia masih bisa meraih kemenangan. Di masa lalu, sepertinya Lin Fan tidak secara jelas mengidentifikasi potensi yang terakhir. Lin Fan, kali ini, tampaknya Lin Clan tidak pulang dengan tangan kosong. Namun, sepertinya tempat terakhir akan diperoleh oleh klan Wang saya. Setelah melihat apa yang terjadi, Wang Lei mengerutkan alisnya dan berkata. Pada saat ini, pikiran Lin Fan dipenuhi dengan emosi dan dia bahkan tidak memperhatikan kata-kata Wang Lei. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang secara bertahap dan melihat pintu ungu emas terakhir yang tertutup dengan bibir mengerucut. Lindong, jangan bilang kamu akan kalah dari Lin Langtian saat ini. Anda harus tahu betapa pentingnya memenangkan tempat untuk klan Lin. Anda dan Lin Langtian seperti api dan air. Jika kamu gagal kali ini, pencapaian yang telah kamu capai sejauh ini akan sia-sia. Saat ini, Lin Fan merasa bingung. Dia merasa senang atas kemenangan Lin Langtian, tetapi pada saat yang sama, dia merasa menyesal harus memilih satu di antara dua bakat luar biasa ini. Untuk dapat sampai sejauh ini dengan sumber daya menyedihkan dari keluarga cabang, pengorbanan Lin Dong pasti melebihi Lin Langtian. Namun, dunia terkadang tidak adil. Pengorbanan yang kamu lakukan mungkin lebih dari orang lain, tapi ganjaran yang kamu tuai mungkin tidak sebanyak orang-orang ini. Di luar aula besar, keempat pemenang saling memandang dan memberi selamat. Mereka semua telah mendengar reputasi satu sama lain. Meskipun mereka semua adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, mereka tidak cukup bodoh untuk menunjukkan tanda-tanda superioritas di sini. Dari tempat penempatan, kami sudah mengambil 4. Saya tidak yakin siapa yang akan memenangkan tempat terakhir. Mo Ling tersenyum ketika dia melihat pintu ungu emas besar terakhir, yang tertutup rapat. Jika saya tidak salah, seharusnya Lin Dong atau Wang Zong yang akan memenangkan tempat terakhir, Du Yuan menyeringai. Dia jelas tahu bahwa kedua orang ini memiliki kemampuan untuk memenangkan tempat terakhir. Dia kemudian mengamati mereka berempat. Meskipun pertempuran mereka sebelumnya sangat intens, intensitasnya belum mencapai puncaknya. Jika salah satu dari mereka bertemu Lin Dong atau Wang Zong, bahkan jika orang itu menang, dia tidak akan berdiri di sini dan mengobrol dengan santai. Meskipun Lin Dong mampu, dia bukan tandingan saudara Wang Zong, cibir Lin Langtian. Dia jelas memahami tirani Wang Zong. Meskipun Lin Dong kuat, dia tidak percaya bahwa Lin Dong cukup mampu untuk mengalahkan Wang Zong. Lin Langtian, Lin Dong adalah anggota klan Lin. Sangat menyedihkan melihat Anda berpihak pada orang luar daripada berbicara untuknya. Men San, yang memiliki tubuh yang tebal dan kuat, berkata dengan nada penuh semangat. Mereka semua jelas tahu bahwa, jika pertempuran untuk posisi terakhir terjadi antara Wang Zong dan Lin Dong, tingkat intensitas yang terlibat akan melampaui tingkat intensitas pertempuran 4 pemenang. Dari perspektif yang berbeda, tidak beruntung bagi Lin Dong dan Wang Zong untuk benar-benar bertemu satu sama lain. Ketika dua harimau berkelahi, satu pasti terluka. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Hasilnya akan segera keluar, kita akan lihat, Lin Langtian mengejek sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Rasa dingin melonjak melalui matanya. Jika Lin Dong gagal pada saat ini, dia tidak akan dapat membangun pijakan di Lin Clan. Ketika saat itu tiba, bahkan tanpa perintah Lin Langtian, akan ada orang yang akan menyingkirkannya dan keluarga cabang kota Yan. Haha,
saya mohon berbeda pendapat dengan kata-kata saudara Langtian. Saya merasa bahwa tempat terakhir akan diambil oleh Lindong. Ketika saat itu tiba, saya harus memberi selamat kepada Lin Clan karena mendapatkan dua tempat sekaligus. Ini belum terjadi selama bertahun-tahun di Kekaisaran Yan Besar, Mo Ling tersenyum. Saya berterima kasih atas salam hormat Pangeran Kerajaan Ketiga. Namun, saya khawatir beberapa orang tidak memenuhi syarat, Lin Langtian tertawa. Tepat ketika dia akan menyelesaikan kalimatnya, pintu ungu emas terakhir tiba-tiba bergetar hebat. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan, di bawah banyak tatapan tercengang, pintu ungu emas terbuka. Yuan power yang menakutkan membanjiri seperti tsunami. 4 jari kuno yang sejajar terbang keluar dengan paksa. Dengan ledakan keras, mereka meledak secara menyeluruh. Swoosh! Saat jari-jari kuno itu meledak, cahaya darah gelap keluar. Setelah beberapa ratus meter jejak kaki dioleskan di lantai, lampu darah kemudian berhenti secara bertahap. Adegan tiba-tiba ini menenangkan seluruh area dalam sekejap. Semua tatapan bergeser dengan kecepatan kilat ke cahaya darah. Sama seperti mata semua orang tiba-tiba menyipit untuk melihat apa yang sedang terjadi, wajah Wang Lei dan Wang Yan memerah karena kegembiraan. Itu karena orang yang baru saja muncul adalah Wang Zong. Mendesah. Setelah melihat ini, Lin Fan menghela nafas dalam-dalam. Hasil kontes antara Lindong dan Lin Langtian telah diputuskan seperti ini. Haha, meskipun cara Wang Zong muncul aneh, Wang Lei tidak bisa menahan tawa. Namun, tepat saat dia tertawa terbahak-bahak, Wang Zong dengan keras meludahkan seteguk darah ke langit dan jatuh telentang. Tawa Wang Lei berhenti dalam sekejap. Semua orang menatap pemandangan ini dengan heran. Dan, tiba-tiba, saat penonton tercengang, suara langkah kaki ringan terdengar di dalam pintu ungu emas yang pecah. Segera setelah itu, sosok, berjemur di bawah sinar matahari, berjalan keluar perlahan dan muncul di depan mata semua orang. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa pemenangnya bukanlah orang yang melangkah keluar dari pintu terlebih dahulu? Sosok ini berjalan keluar dari aula besar dan mengangkat kepalanya ke arah penonton di tembok tinggi dan bertanya dengan lembut. Namun, pemandangan ini menyebabkan wajah semua orang membeku. Bab 386, Akhir Seleksi. Bagian luar aula tenggelam dalam keheningan singkat ketika mereka melihat sosok terakhir yang berjalan keluar dari pintu emas keunguan yang besar. Bahkan sosok legendaris seperti Mo Jingtian menatap sosok itu dengan linglung. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Wang Zong, yang telah jatuh ke tanah, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesimpulan akhir terlalu dini sebelumnya. Karena orang terakhir yang keluar dari aula adalah Lindong. Melihat Wang Zong yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, sebelum melirik Lindong yang sedikit kusut dan berlumuran darah, yang masih memiliki kilatan cerah dan tangguh di matanya, semua orang tahu bahwa dalam pertarungan antara keduanya, Lindong tertawa terbahak-bahak. Platform tinggi tetap diam. Faktanya, bahkan mata Lin Fan dan Wang Lei mengungkapkan bahwa mereka dalam keadaan linglung, jelas belum pulih dari hasil yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Adapun pemimpin faksi lain, mata mereka penuh kejutan. Hasil ini benar-benar melebihi semua harapan mereka. Mereka semua tahu bahwa reputasi Lindong saat ini sedang meningkat. Namun, Wang Zong telah memperoleh reputasi yang luar biasa bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, semua orang percaya bahwa dia pasti akan mengklaim salah satu dari 5 tempat dalam pemilihan benih ini. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali menemukan bahwa lawan terakhir Wang Zong adalah Lindong, mereka semua diam-diam menghela nafas dalam hati mereka pada ketidakberuntungan Lindong. Bintang yang sedang naik daun ini akhirnya akan menderita rasa pahit kekalahan hari ini. Faktanya, bukan hanya mereka, bahkan Lin Fan tidak berani berharap terlalu banyak. Bagaimanapun, reputasi Wang Zong terlalu bagus. Namun, perkembangan tak terduga telah terjadi. Saat mereka menatap Wang Zong yang tidak sadarkan diri, sebelum mereka melihat ke Lindong yang kuat, semua orang tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi pasti telah terjadi di antara mereka. Namun, sepertinya Lindong adalah orang yang berhasil keluar pada akhirnya. Ketika mereka melihat sosok muda yang berjalan keluar dari aula, semua orang tahu hasil akhir dari pemilihan benih ini. 5 tempat semuanya telah terisi. Selanjutnya, mereka semua diam-diam iri bahwa Lin Clan benar-benar mendapatkan 2 dari 5 tempat kali ini. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi di Kekaisaran Yan Besar selama bertahun-tahun. Bagaimanapun,
Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kejeniusan yang luar biasa sangat besar. Faktanya, bahkan faksi yang kuat seperti keluarga kekaisaran hanya bisa mengirim satu orang, pangeran ketiga Moling. Lalu bagaimana mungkin faksi-faksi lainnya memiliki kemampuan untuk memelihara lebih dari satu kejeniusan yang luar biasa? Selanjutnya, semua orang tahu bahwa alasan mengapa Lin Clan bisa mendapatkan dua tempat sebagian besar karena keberuntungan. Lindong muncul tiba-tiba dan tidak mengkonsumsi satupun sumber daya Lin Clan. Alasan mengapa dia bisa memiliki kekuatan seperti itu semua karena kerja kerasnya sendiri, sementara klan Lin telah memperoleh kejeniusan luar biasa yang tidak kalah dengan Lin Langtian dengan investasi praktis nol. Saat ini, Lindong bahkan telah berhasil mengalahkan Wang Zhong dalam pemilihan benih ini dan memperoleh tempat kedua untuk klan Lin. Keberuntungan seperti itu, orang lain benar-benar tidak bisa tidak merasa iri. Saudara Lin Fan, saya benar-benar harus memberi selamat kepada Anda kali ini. Mo Jingtian berbalik dan menatap Lin Fan yang agak bingung, tersenyum saat dia berkata. Yang mulia pasti bercanda. Lin Fan saat ini akhirnya mendapatkan kembali akalnya saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya. Namun, sudah ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Saat ini, dia merasa sedikit pusing. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Clan mereka benar-benar akan mendapatkan dua tempat di Battle of Seeds. Berapa kali peristiwa seperti itu terjadi di Kekaisaran Yan besar tidak akan melebihi jari di satu tangan. Namun, keberuntungan yang luar biasa ini telah jatuh pada Lin Clan mereka hari ini. Sementara Lin Fan melonjak kegirangan, wajah Wang Lei berubah pucat pasi. Dia menatap kaget pada sosok Wang Zhong yang terluka parah sementara tubuhnya terus bergetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Wang Zhong, yang seharusnya dengan mudah mendapatkan tempat dan mewakili harapan klan Wang mereka, sebenarnya akan dikalahkan oleh anggota generasi muda yang sebelumnya tidak dikenal ini, Lindong. Bagaimana ini mungkin? Di belakang Wang Lei, ekspresi senang awalnya Wang Yan sekarang menjadi pucat saat ia terus bergumam pada dirinya sendiri. Seperti Wang Lei, dia sangat yakin dengan kekuatan Wang Zhong. Di matanya, itu adalah tragedi yang mengerikan bagi Lindong untuk bertemu dengan Wang Zhong. Awalnya, ia telah menunggu kembalinya kemenangan Wang Zhong dan siap untuk mengejek Lindong yang kalah dengan segala cara yang mungkin. Namun, kenyataan telah memainkan lelucon yang sangat kejam padanya. Saat dia menatap sosok yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, pilar penyangga di hati Wang Zhong runtuh. Dia benar-benar tidak percaya, mengapa Dewa Perang di dalam hatinya telah jatuh ke benda yang dulunya adalah semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah 2 tahun lalu. Namun, terlepas dari seberapa besar dia tidak mau percaya, fakta adalah fakta. Itu tidak akan berubah karena keengganan siapapun untuk percaya. Di luar aula besar, Lindong melirik Wang Zhong yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tubuhnya yang terikat erat sekarang akhirnya jauh lebih santai. Seketika, sensasi lemah muncul dari bagian terdalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Moling dan yang lainnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan perjalanan mudah yang dimiliki orang-orang ini, dia praktis akan meledak menjadi kutukan. Hehe, selamat Saudara Lindong. Sebelumnya, saya telah mengatakan bahwa Saudara Lindong pasti akan mendapatkan tempat. Saya tidak berpikir bahwa itu benar-benar akan menjadi kenyataan sekarang. Moling dengan lembut tersenyum pada Lindong sambil berkata dengan lembut. Apakah kamu Lindong, benar-benar pria sejati, bahkan Wang Zhong bukan tandinganmu. Untungnya, saya tidak bertemu Anda kali ini, kalau tidak saya tidak akan mendapat tempat. Mensan dari lembah Raja Barbar kagum saat dia menatap Lindong sementara suaranya yang kuat terdengar. Meskipun pria ini terlihat seperti orang yang kasar, dia tidak bodoh. Dia mengerti bahwa di antara 5 putaran terakhir pertempuran benih ini, pertempuran Lindong adalah yang terberat. Lindong dan Wang Zhong keduanya kontestan elit. Jika mereka ditempatkan dalam kelompok yang berbeda, selama mereka tidak bertemu dengan keluarga Kekaisaran Moling, keduanya memiliki lebih dari 80% kesempatan untuk mendapatkan tempat. Sayangnya, keduanya ditempatkan bersama. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, berdasarkan aura yang memancar keluar dari tubuh Lindong serta penampilan menyedihkan Wang Zhong, mereka tahu bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi pasti telah terjadi di antara mereka. Setelah pertempuran dramatis seperti itu, Lindong tiba-tiba tertawa terakhir.
Itu untuk mengatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Wang Zong. Di antara mereka berlima, Mensan merasa bahwa hanya Mo Ling yang paling rendah hati yang bisa menandingi Lindong. Du Yun dari Sekte Tianluo juga kagum saat dia menatap Lindong. Segera, dia mendecakkan lidahnya. Tidak heran tuannya menginstruksikannya untuk tidak memprovokasi Lindong. Ternyata dia benar-benar lawan yang merepotkan. Lindong cukup sopan terhadap Mo Ling, Mensan dan Du Yun. Dia dengan sopan menangkupkan tinjunya saat dia tersenyum dan berkata, itu hanya keberuntungan. Sepertinya kamu memang beruntung. Kemungkinan besar Anda berpura-pura lemah dan menyerang ketika Wang Zong menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini, Lin Langtian, yang terdiam untuk waktu yang singkat akhirnya tidak bisa menahan diri lagi saat dia dengan dingin tertawa. Ekspresinya cukup suram. Sebelumnya, ketika dia belum melihat sosok Lindong, dia sudah memutuskan hasil pertempuran antara mereka berdua. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah begitu cepat. Karena itu, bahkan dia tidak dapat beradaptasi untuk sesaat. Kamu harus bersyukur bahwa kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, Anda akan berakhir di negara yang sama. Lindong tersenyum acuh tak acuh saat dia membalas. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Lin Langtian langsung berubah dingin. Namun, dia tidak berniat untuk benar-benar bergerak sekarang. Matanya tanpa sadar melirik Wang Zong yang jauh. Ketika dia melihat keadaan menyesal yang terakhir, pupil matanya tanpa sadar menyusut. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih menyadari kekuatan Wang Zong. Namun, dia dikalahkan oleh Lindong. Hal ini menyebabkan Lin Langtian menjadi lebih waspada terhadap Lindong. Lagi pula, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu truf terakhirnya, dia mungkin tidak dapat menangani Lindong saat ini. Keberadaan yang sebelumnya mirip dengan semut di matanya tanpa sadar telah tumbuh ke tahap di mana bahkan dia tidak berani meremehkan. Di satu sisi, Mo Ling menyaksikan keduanya saling balas, dan sedikit terkejut. Segera, dia menyadari, meskipun keduanya milik Lin Clan, ada dendam yang cukup dalam di antara mereka. Yang mulia, apakah saya dianggap sebagai pemenang babak final ini? Jika ya, bisakah Anda mengumumkan hasilnya? Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mo Jingtian, yang berada di atas platform tinggi, saat dia bertanya dengan hormat. Hehe, tentu saja, setelah mendengar kata-kata ini, Mo Jingtian terkekeh. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan meletus di sisinya. Kecil, kamu benar-benar berani melukai Wang Zong sampai keadaan seperti itu. Hari ini, kamu harus membayar dengan nyawamu. Ketika niat membunuh itu menyembur keluar, orang banyak melihat Wang Lei tiba-tiba menyerang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang berbisa, sementara kekuatan cakar yang sangat hebat segera terlempar ke arah kepala Lindong. Seketika, badai melolong di ruang ini saat angin dingin bertiup. Ketika seorang praktisi panggung nirvana menyerang, langit akan bergetar. Wang Lei sebenarnya tidak dapat menekan kemarahan dan perbedaan besar antara harapan dan kenyataan di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia akan membunuh Lindong. Bab 387 Marah Wang Lei. Ledakan, ledakan, seperti Tyrannosaurus Rex yang marah, tubuh Wang Lei menyapu, menciptakan riak di udara. Tampilan kekuatan semacam ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Serangan mendadak Wang Lei di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa sebagai kepala klan Wang, dia akan kehilangan dirinya sedemikian rupa, tidak peduli dengan posisinya atau situasinya, dan secara paksa mencoba membunuh Lindong. Sosok Wang Lei secepat kilat. Saat aura pembunuhnya melonjak keluar, dia sudah berlari menuruni platform tinggi. Aura kuat dari seorang praktisi panggung nirvana meletus tanpa keraguan saat kekuatan opresif yang sangat kejam tersapu. Bahkan beberapa pemimpin faksi di platform tinggi, yang belum mencapai tahap nirvana, merasa lebih sulit untuk bernapas. Karena kejadian tak terduga ini, wajah Mo Ling dan mereka yang berdiri di samping Lindong berubah. Saat mereka hendak berteriak, tirani dan kekuatan seorang praktisi panggung nirvana menyelimuti mereka dan memaksa kata-kata mereka kembali ke mulut mereka. Sebuah badai barbar menyapu dan menjatuhkan kembali Mo Ling dan tiga lainnya. Pada saat ini, kemampuan keempat pemenang terungkap dengan samar. Di bawah tanggung jawab Wang Lei, Mensan dari Sekte Barbar dan Du Yun dari Sekte Luo Surgawi didorong mundur puluhan langkah sebelum dengan kasar memantapkan diri. Sebaliknya, langkah Mo Ling dan Lin Langtian tetap stabil meskipun mereka juga terpaksa mundur dengan kecepatan tinggi.
Dengan sentakan tubuh mereka, Mo Ling dan Lin Langtian dengan cerdik menetralkan badai yang datang. Serangan mengamuk Wang Lei jelas ditargetkan pada Lindong. Oleh karena itu, Mo Ling dan 3 lainnya tidak dirugikan. Saat mereka memantapkan tubuh mereka melihat bahwa Wang Lei sudah muncul di hadapan Lindong dan ekspresi wajah mereka berubah. Namun, seringai sinis melintas di mata Lin Langtian. Karena dendamnya yang mendalam terhadap Lindong, Lin Langtian berharap Lindong akan mati di tangan Wang Lei. Pemandangan seperti itu akan sangat memuaskan bagi Lin Langtian. Ledakan. Pada saat ini, area di sekitar Lindong kosong. Wajahnya sangat muram saat dia menatap tajam ke arah Wang Lei yang marah. Lindong bisa merasakan bahwa semua kekuatan Yuan di sekitarnya telah ditekan oleh Wang Lei. Di hadapan seorang praktisi panggung nirvana, Lindong sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Karena aura penindasan yang kuat dari seorang praktisi panggung nirvana, pakaian Lindong bergerak dengan suara yang mengepak. Namun, bahkan di bawah tekanan semacam ini, mata Lindong dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengepalkan tangannya, bersiap untuk memanggil wayang jiwa darah kapan saja. Kecil, itu pasti metode tercelamu yang melukai Wang Zong hingga seperti itu. Beri aku hidupmu sekarang. Wang Lei dengan tajam memelototi Lindong, yang hanya beberapa inci jauhnya. Pikiran Wang Lei melonjak dengan niat membunuh yang tak terkendali. Kemarahan dalam dirinya mendesaknya untuk menghancurkan Lindong menjadi bubur. Saat ia melihat pukulan masuk Wang Lei, mata Lindong sedikit menyipit. Saat dia hendak memanggil Blood Soul Puppet, raungan kemarahan yang serupa bergema di langit seperti gemuruh guntur. Wang Lei, beraninya kamu menyerang anggota Lin Clan di depanku. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak ada? Petik 2. Saat raungan terdengar, sesosok terbang di udara dan muncul tepat di depan Lindong. Dengan sapuan jubahnya, kekuatan lembut membungkus Lindong dan mendorongnya ke belakang. Sementara itu, Yuan power yang tak terbatas meletus saat telapak tangan meledak dengan kejam untuk memenuhi pukulan masuk Wang Lei. Ledakan. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, riak menyapu area itu seperti badai. Retakan besar dengan cepat meluas keluar di tanah seolah-olah gempa telah terjadi. Saat Lindong jatuh ke tanah, dia segera mengetuk lantai dengan ujung kakinya dan mundur lebih jauh ke belakang. Dengan demikian berhasil menghindari riak energi yang meluas. Tatapannya serius saat dia melihat area yang baru saja meledak. Benar saja, kekuatan tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan tahap nirvana. Membanting, di bawah banyak tatapan, kedua sosok itu mundur setelah bentrokan mereka. Kaki mereka meninggalkan jejak yang dalam di lantai, seolah-olah lantai yang biasanya padat sama lemahnya dengan tahu. Wang Lei, apakah kamu ingin benar-benar mempermalukan klan Wangmu hari ini? Sudah bertahun-tahun sejak siapapun menjadi marah karena dipermalukan hanya karena kegagalan dalam pertempuran benih. Dengan tersentak, Lin Fan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya gelap saat menatap Wang Lei sambil berteriak dengan keras. Setelah dihentikan oleh Lin Fan, Wang Lei tahu bahwa dia tidak bisa lagi memenuhi keinginannya untuk membunuh Lindong, dan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa tindakannya tidak akan menerima pembenaran apapun sehubungan dengan masalah ini. Hanya saja kekalahan Wang Zong di tangan Lindong telah terlalu mengejutkannya, sedemikian rupa sehingga rasionalitasnya telah terkubur oleh amarah. Astaga, pada saat ini, para pemimpin faksi di platform tinggi mendapatkan kembali akalnya. Mo Jingtian mengerutkan alisnya dan terbang turun dari platform tinggi bersama dengan para pemimpin faksi lainnya. Dia memandang Wang Lei dan berbicara dengan suara yang dalam, "Kepala klan Wang Lei, banyak aturan pertempuran benih ditetapkan bersama oleh berbagai faksi besar di Kekaisaran Yan Besar. Tindakan Anda agak tidak bijaksana. Menurut aturan, kita dapat mengakhiri hak klan Wang untuk berpartisipasi dalam pertempuran benih berikutnya kapan saja." Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, ekspresi wajah Wang Lei sedikit berubah. Klan Wang telah dikalahkan dalam pertempuran benih saat ini dan jika mereka dilarang dari pertempuran benih berikutnya, kekuatan mereka akan berkurang secara drastis. Ini akan menjadi pukulan mematikan bagi klan mereka. Yang mulia, tolong jangan marah. Saya hanya percaya bahwa pertempuran antara Lindong dan Wang Zong mungkin dicurangi, dan karenanya memutuskan untuk mengujinya. Oh, jadi jika Anda kalah, maka pertempuran itu dicurangi. Wang Lei, aku tidak percaya kata-kata tak tahu malu seperti itu keluar dari mulutmu.
Ketika Lin Clan kami dikalahkan oleh Wang Clan, mengapa kamu tidak mengatakan kata-kata ini? Lin Fan mencibir sinis, wajahnya sedingin es. Secara alami, Lin Fan bukan satu-satunya, bahkan para pemimpin faksi lainnya tidak bisa tidak menggelengkan kepala. Tindakan Wang Lei memang memalukan. Bahkan jika pertempuran benih penting bagi mereka, tindakan mencari banyak alasan untuk kegagalan setelahnya agak menghina. Pemimpin klan Wang Lei, hanya hasil turnamen yang penting, bukan prosesnya. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain, itu akan dianggap sebagai kemenangan yang sah. Sekarang pertempuran benih telah selesai dan 5 tempat telah ditentukan, saya harap Anda tidak akan begitu impulsif di masa depan. Jika tidak, kami bersama-sama akan menghentikan kualifikasi klan Wang untuk berpartisipasi dalam pertempuran benih berikutnya, Mo Jingtian mengingatkan dengan suara yang dalam saat alisnya berkerut. Setelah dia mendengar kata-kata Mo Jingtian, wajah Wang Lei berubah menjadi hijau dan putih. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Lin Dong dan Lin Fan dengan tegas. Dengan sapuan lengan bajunya, dia berbalik untuk mengambil Wang Zong yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, sebelum melemparkannya ke Wang Yan yang putih pucat. Setelah melihat bahwa Wang Lei dihentikan, trio Moling menghela nafas lega. Mereka tahu Wang Lei yakin bahwa dengan kemampuan Wang Zong, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan tempat. Namun, Wang Zong benar-benar sial karena bertemu dengan lawan yang merepotkan seperti Lin Dong. Pada akhirnya, dalam bentrokan harimau, Lin Dong mampu muncul sebagai pemenang. Namun, jelas bahwa Wang Lei tidak dapat menerima fakta ini dan karenanya menjadi sangat marah. Sayang sekali, berbeda dengan kelegaan mereka, Lin Langtian dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa bahwa itu sangat disayangkan. Jika Wang Lei ingin membunuh Lin Dong, itu akan menghemat ketidaknyamanan bagi Lin Langtian. Namun, bahkan jika kamu bisa bertahan, aku masih akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri ketika Perang 100 Kekaisaran dimulai. Lin Dong, aku akan membuatmu mengerti bahwa menyinggungku akan menjadi hal yang paling disesalkan yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Seperti ular beludak, Lin Langtian menatap Lin Dong dengan berbisa. Pemandangan yang menyejukkan. Menanggapi tatapan Lin Langtian ini, Lin Dong hanya memiringkan kepalanya untuk menembak mantan sekilas, sementara seringai terbentuk dari sudut mulutnya dan niat membunuh melonjak di matanya. Lin Langtian memang duri dalam dagingnya. Di Kekaisaran Yan besar, dengan penindasan Lin Fan, Lin Dong mungkin tidak dapat mengambil tindakan. Namun, begitu mereka memasuki Perang 100 Kekaisaran, dia akan membunuh Lin Langtian saat ada kesempatan. Lin Dong, kamu baik-baik saja. Lin Fan berbalik dan menatap Lin Dong, sedikit gugup saat dia bertanya. Untuk pertama kalinya, Lin Clan mampu mengamankan dua posisi dengan susah payah. Jika Lin Dong terluka oleh Wang Lei, Lin Fan akan marah. Aku baik-baik saja, Lin Dong tersenyum kecil. Dia tahu bahwa dengan berhasil mendapatkan tempat, posisinya di hati Lin Fan telah meningkat menjadi sejajar dengan Lin Langtian. Jika dia saat ini meminta sumber daya apapun, Lin Fan akan melakukan yang terbaik untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Ini karena Lin Fan melihatnya sebagai investasi. Jika Lin Dong mampu tampil dalam Perang 100 Kekaisaran dan dipilih oleh Sekte Super, manfaat yang diterima Lin Clan akan menjadi 1000 kali lipat jumlah investasi yang telah mereka masukkan. Selain itu, setelah Lin Dong pergi, Lin Fan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga cabang kota Yan agar Lin Dong ingat dan terikat dengan klan Lin. Demikian juga, inilah yang dibutuhkan Lin Dong. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa merasa nyaman ketika dia meninggalkan Kekaisaran Yan besar. Keduanya saling memahami kebutuhan masing-masing. Oke, semuanya, hasil dari pertempuran benih ini telah muncul. Pada saat ini, Mo Jingtian memandang semua orang. Tatapannya berhenti sejenak pada Lin Dong saat tatapan aneh melintas di matanya. Sebelumnya, saat Wang Lei akan menyerang Lin Dong, dia bisa dengan jelas melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kepanikan di mata Lin Dong. Pemuda ini bukan individu biasa yang bisa tetap tenang menghadapi elit panggung Nirvana. Besok, kita akan bergandengan tangan untuk mengaktifkan kolam roh suci. Anda berlima memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah bantuan terakhir yang dapat diberikan Kekaisaran Yan besar kepada Anda. Namun, untuk hasil apapun yang bisa Anda peroleh, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda. Petik 2. Setelah kalian semua keluar dari kolam roh suci,
sudah waktunya untuk menuju perang 100 kekaisaran. Kalian semua adalah talenta luar biasa dari Great Yan Empire. Saya harap Anda semua dapat mencapai beberapa prestise untuk kekaisaran Yan besar dalam perang epik itu. Saat dia berbicara tentang perang 100 kekaisaran, mata Mo Jingtian yang biasanya tenang melonjak dengan semangat yang menyala-nyala. Jika kekaisaran Great Yan mampu membedakan dirinya dalam perang 100 kekaisaran, itu pasti akan menggerakkan seluruh wilayah Suan Timur. Bab 388, Percakapan di Malam Hari. Pertempuran benih, kompetisi dengan standar tertinggi di kekaisaran Yan besar, akhirnya berakhir setelah pertempuran sengit. Yang paling membuat iri selama pemilihan ini adalah Lin Clan. Sudah lama sejak sebuah faksi berhasil menempati dua tempat. Namun, klan Lin telah diberkahi oleh keberuntungan seperti itu kali ini, tidak diragukan lagi menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Setelah berakhirnya pertempuran benih, Lin Dong dan yang lainnya tidak berlama-lama lagi di Istana Kekaisaran. Sebaliknya, mereka langsung kembali ke tempat mereka tinggal untuk beristirahat. Dalam pertempuran benih ini, Lin Dong tidak diragukan lagi memiliki kemenangan yang paling sulit. Tentu, ini bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan, lawan yang dia temui terlalu tangguh. Bahkan, Lin Dong harus mengagumi kekuatan Wang Zong. Dia memang seseorang yang bahkan Lin Langtian tidak bisa tangani. Faktanya, bahkan Lin Dong telah menggunakan berbagai metode sebelum nyaris mencapai kemenangan. Berdasarkan perkiraan Lin Dong, bahkan jika Lin Langtian bertemu Wang Zong, jika dia tidak menggunakan kehadiran misterius di dalam tubuhnya, dia akan kesulitan untuk mengalahkan yang terakhir. Setelah pertempuran yang melelahkan, Lin Dong secara alami sangat lelah. Karena itu, dia langsung menuju ke gedungnya setelah mereka kembali. Sekarang dia telah berhasil mendapatkan tempat, statusnya jelas tidak lebih rendah dari Lin Langtian. Oleh karena itu, bahkan Lin Fan hanya bisa tersenyum dan menasihatinya untuk beristirahat dengan baik untuk mempersiapkan perjalanan ke kolam roh suci keesokan harinya. Fiuh, ketika Lin Dong kembali ke halamannya, Little Flame, yang telah menunggu di sini sepanjang hari, langsung berdiri dan dengan gembira berlari menuju Lin Dong. Aroma familiarnya menyebabkan senyum muncul di wajah Lin Dong. Ketika kamu pergi ke apa yang disebut kolam roh suci, besok, bawalah harimau bodoh ini. Jika itu benar-benar seperti yang diklaim orang-orang itu, kolam roh suci seharusnya terbentuk dari darah esensi binatang surgawi kuno. Selama masih ada sedikit darah esensi yang tersisa, itu akan sangat bermanfaat bagi harimau bodoh ini. Mungkin, itu akan membentuk blok bangunan untuk menyerang panggung nirvana di masa depan. Pada saat ini, Little Marten muncul sambil bergumam malas. Jika ada sisa darah esensi binatang surgawi kuno di kolam roh suci, bukankah Anda akan mendapat manfaat juga? Lin Dong tersenyum sambil berkata, Puff, sebagai Celestial Demon Marten, kakek Marten adalah puncak seperti keberadaan di dunia Demonic Beast. Saya dulu memiliki binatang surgawi kuno ini untuk sarapan, siapa yang peduli dengan sisa darah esensi? Ketika mendengar kata-katanya, Little Marten cemberut dan menjawab. Lin Dong tersenyum, memilih untuk mengabaikan orang yang keras kepala ini. Dia mengelus kepala besar api kecil dan tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa jika binatang iblis naik ke tahap nirvana, ia dapat mengambil bentuk manusia. Pada saat itu, apakah Little Flame akan menjadi manusia juga? Tunggu sampai harimau bodoh ini berhasil melewati persidangan nirvana sebelum berbicara. Pada saat itu, kerangkanya akan dibersihkan dari dalam keluar, sehingga memungkinkannya untuk secara alami dapat mengambil bentuk manusia. Namun, apa gunanya menjadi manusia? Tubuh yang rapuh seperti itu, jauh lebih lemah daripada binatang iblis. Little Marten memainkan cakarnya seperti yang dikatakannya. Selain itu, Nak, ketika kamu melangkah ke medan perang dan berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran, berhati-hatilah. Jumlah jenius top di sana jauh melebihi kekaisaran Yan besar. Faktanya, ribuan talenta top di wilayah Suan Timur akan dikumpulkan di sana. Saat ini, Lin Langtian, Wang Zong dan yang lainnya dianggap sebagai jenius, tetapi Anda harus tahu bahwa bahkan para jenius diklasifikasikan ke dalam level yang berbeda. Berdasarkan tebakanku, meskipun kalian semua adalah talenta terbaik di Great Yan Empire, dalam perang 100 Empire, kalian adalah talenta tingkat menengah paling banyak. Selanjutnya, perang 100 kerajaan adalah dunia anjing makan anjing yang sangat kejam. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan,
yang terbaik adalah tidak berterhadap hadiah mewah yang tersedia di medan perang kuno itu. Kalau tidak, seseorang akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Ketika dia melihat ekspresi serius Little Marten, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah berani meremehkan apa yang disebut perang 100 kekaisaran ini. Pertempuran benih hari ini sudah sangat berbahaya. Selain itu, dia akan menemukan bakat yang tak terhitung jumlahnya dalam perang 100 kekaisaran. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin lebih menakutkan daripada Wang Zhong dan Mo Ling. Kekaisaran Gritian hanyalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi mereka untuk menonjol dalam perang 100 kekaisaran. Lebih jauh lagi, sangat mungkin bahwa mereka benar-benar akan kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran itu, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan mengasihani mereka. Dia sangat menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini, jumlah talenta yang bisa menonjol dalam perang 100 kekaisaran sangat kecil. Faktanya, talenta yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi batu loncatan bagi orang lain. Tes ini tidak seperti apapun yang dia temui sebelumnya. Jejak yang dia alami selama 2 tahun ini tidak seberapa dibandingkan dengan perang 100 kekaisaran. Namun, meskipun perang 100 kekaisaran sangat berbahaya, itu adalah tempat yang ideal baginya untuk tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, saya ingin Anda mengambil bagian di dalamnya. Karena kamu memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur, kamu pasti akan mengalami masalah besar di masa depan. Jika Anda tidak mampu, Anda pasti akan berakhir dalam keadaan menyesal. Di masa lalu, saya hampir tidak bisa melarikan diri dengan hidup saya. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Karena itu, jika Anda tidak meningkatkan diri sendiri, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Suara Little Marten bergeser seperti yang dikatakannya. Lindong diam-diam mengangguk. Dia tahu bahwa jimat batu misterius sangat misterius dan kuat. Faktanya, bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa itu. Namun, dia jelas tahu bahwa jimat batu itu bukan benda biasa. Faktanya, ketika dia berada di dalam tablet kuno Great Wastelens, bahkan pemilik simbol leluhur Devoring sebelumnya tidak dapat memahami jimat batu. Di masa depan, objek misterius dan kuat ini mungkin akan memberinya kesempatan yang tak tertandingi, atau menyebabkan bahaya besar baginya. Karena itu, seperti yang dikatakan Little Marten, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk melindungi dirinya sendiri. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap langit yang gelap dan menghela napas dalam-dalam. Sementara itu, ekspresi demam membara di matanya. Jika itu masalahnya, dia akan menggunakan perang 100 kerajaan ini untuk mengalami metamorfosis sempurna. Selama dia menjadi lebih kuat, terlepas dari masalah apa yang datang di masa depan, dia akan mampu menghadapinya. Malam tiba menyelimuti kota kekaisaran yang megah dan indah. Meskipun sudah larut malam, kota kekaisaran masih bersinar terang, itu sangat sibuk dan ramai. Lindong diam-diam duduk di tengah halaman dengan Little Flame berbaring di sampingnya. Kadang-kadang mengepakkan sayap darahnya, menyebabkan embusan angin muncul di halaman. Di tengah keheningan, mata lembut Lindong yang tertutup perlahan terbuka. Dia memiringkan kepalanya dan berbalik untuk melihat dinding halaman tempat sesosok berdiri dengan tenang. Segera, dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berkata, "Pemimpin klan Lin Fan, ini sudah sangat terlambat. Kenapa kamu tidak istirahat?" "Haha, aku terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur." Lin Fan melintas. Sebelum dia bisa tiba di sisi Lindong, api kecil tiba-tiba berdiri dari sampingnya saat kilatan waspada dan berbisa melintas di matanya. Lindong dengan lembut melambaikan tangannya, sebelum rambutnya yang seperti jarum perlahan melunak dan dengan lembut diletakkan. Sungguh binatang buas yang ganas. Lin Fan menatap Little Flame sebelum dia dengan lembut memujinya. Dia berbalik untuk melihat Lindong sebelum dia menghela nafas. "Saya tidak pernah berharap sosok seperti itu muncul dari keluarga cabang. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi dalam seluruh sejarah Lin klan kami." Lindong tersenyum lembut, namun, dia tidak menjawab. "Awalnya, saya pikir saya bisa menggunakan pertempuran benih untuk menyelesaikan perselisihan antara Anda dan Lin Langtian. Namun, saya tidak pernah mengharapkan hasil ini terjadi." Lin Fan duduk di samping Lindong, sebelum melanjutkan, "Saat ini, statusmu sama dengan Lin Langtian dan aku tidak berdaya untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Bagaimana kalian berencana untuk menyelesaikannya terserah kalian berdua." Petik 2. Pemimpin klan,
Jangan khawatir. Selama saya berhasil, klan Lin pasti akan berbagi dalam kemuliaan saya juga. Lindong tersenyum, seolah dia tahu apa yang disiratkan Lin Fan. Segera, nadanya berubah ketika dia berkata, namun, pemimpin klan harus tahu apa yang harus dilakukan untukku juga. Selama klan Lin ada di Kekaisaran Yan besar, tidak ada masalah yang akan menimpa keluarga cabang kota Yan. Lin Fan perlahan menyatakan, sekarang aku telah mengalahkan Wang Zong, mungkin klan Wang akan menaruh dendam padaku. Lindong dengan lembut berkata, saya akan memperingatkan Wang Lei. Jika saya menemukan plot apapun terhadap keluarga cabang kota Yan, klan Lin dan Wang akan secara resmi berperang. Mata Lin Fan berbisa saat dia mengucapkan kalimatnya kata demi kata. Akan ada harga mahal yang harus dibayar untuk menyatakan perang melawan klan Wang. Namun, jika Lindong mampu menonjol dalam perang 100 kekaisaran, masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, siapa yang peduli dengan klan Wang belaka? Sebagai pemimpin klan, Lin Fan dapat dengan jelas mempertimbangkan pro dan kontra. Saat ini, meskipun Lindong tidak sekuat seluruh Wang klan, dia tahu bahwa di masa depan, bahkan mungkin 100 kerajaan tidak akan mampu menandinginya. Kalau begitu, izinkan saya berterima kasih kepada pemimpin klan. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Keduanya adalah orang bijak dan tidak perlu berbasa-basi. Ini adalah pengaturan yang saling menguntungkan bagi mereka. Lin Fan tersenyum. Segera, nadanya berubah ketika dia berkata, medan perang kuno adalah domain yang diciptakan oleh sekte super itu. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa ada energi nirvana yang sangat kuat di domain itu. Dalam domain itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi akan dapat membentuk pil nirvana dari energi nirvana antara surga dan bumi. Jika Anda dapat masuk ke domain itu, manfaatkan sepenuhnya dan cobalah untuk membuat pil nirvana untuk membantu Anda ketika Anda menyerang tahap nirvana. Karena hanya ketika Anda mencapai tahap nirvana, Anda akan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh sekte super. Oh, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi dapat membentuk pil nirvana. Pertempuran kuno itu benar-benar luar biasa, tidak heran semua kerajaan ini bergegas ke sana. Lindong berseru kaget. Semua orang tahu bahwa untuk menyerang tahap nirvana, yang paling penting adalah memiliki pil nirvana yang cukup. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan pil nirvana yang hanya bisa dibuat oleh praktisi panggung nirvana. Namun, di medan perang kuno itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi pun bisa melakukannya. Benar-benar tidak percaya, di masa lalu, untuk menyerang tahap nirvana, saya menghabiskan total 200.000 pil nirvana. Sebagian besar dari cadangan Lin klan saya. Lin Fan tersenyum pahit sebelum dia berkata, selanjutnya, jumlah yang dibutuhkan juga tergantung pada individu. Izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, sebelum Anda mencoba menyerang tahap nirvana, siapkan pil nirvana sebanyak mungkin. Ini akan meningkatkan peluang Anda untuk berhasil. Petik 2. Lindong diam-diam menjilat bibirnya. 200.000 pil nirvana. Saat ini, dia memiliki paling banyak 1.000 pil padanya. Artinya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berani menyerang panggung nirvana. Seharusnya ada sekitar 200.000 pil nirvana di tablet kuno Great Wastelens. Sayangnya, ada binatang penjaga di dalam tablet. Oleh karena itu, saat dibuka lagi, saya khawatir tidak ada yang berani masuk ke dalam. Lindong merasa agak menyesal. Jika dia tahu tentang ini, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan mencoba merebut pil itu. Baiklah, ini sudah larut, kamu harus istirahat. Kami akan pergi ke kolam roh suci besok dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus untukmu. Peluang gagalnya cukup tinggi saat menyerang stage nirvana. Namun, begitu Anda menyerap energi di dalam kolam roh suci dan membersihkan organ dalam dan tulang Anda, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan Anda secara signifikan. Ini sangat penting dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikompensasikan oleh pil nirvana sebanyak apapun. Lin Fan menatap langit malam, sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Ketika dia melihat Lin Fan menghilang di malam hari, Lindong juga menghembuskan napas dengan lembut. Sepertinya untuk mengamankan kedamaian bagi keluarganya di Kekaisaran Yan besar, dia harus berusaha sekuat tenaga. Ayah, untuk memastikan bahwa kalian dapat memiliki kehidupan yang damai di Kekaisaran Yan besar, biarkan aku menangani semua badai di luar. Bab 389 Kolam Roh Suci. Keesokan harinya,
Saat sinar matahari pagi membelah cakrawala dan menyinari kota kekaisaran, kekuatan yang menakjubkan muncul di kota paling berkembang di kekaisaran Yan besar secara instan. Berbagai jenis suara berkumpul dan bergema di langit. Selama beberapa hari terakhir, topik hangat di kota kekaisaran adalah seputar pertempuran benih. Sehubungan dengan kompetisi paling ketat di antara generasi muda di kekaisaran Yan besar, hampir semua orang memiliki sikap minat dan rasa ingin tahu yang besar terhadapnya. Mereka ingin tahu siapa saja, di antara kumpulan banyak talenta, yang berhasil mendapatkan penempatan. Meskipun pertempuran benih dilakukan di istana kekaisaran, berita tentang masalah ini tidak dapat disembunyikan. Karena itu, pada hari kedua setelah kompetisi berakhir, hampir seluruh kota kekaisaran tahu tentang hasilnya. Dan bagian yang paling menakjubkan dari hasilnya adalah bahwa seorang pemuda bernama Lin Dong termasuk di antara para pemenang. Lagi pula, di antara mereka berlima, reputasi Lin Dong adalah yang terendah. Meskipun pertempuran baru-baru ini dengan Lin Langtian telah meningkatkan prestisenya secara substansial, namun di mata banyak orang, masih ada beberapa perbedaan antara dia dan elit generasi muda seperti Lin Langtian, Wang Zhong dan lain-lain. Namun, dengan kesuksesan Lin Dong baru-baru ini dalam mendapatkan tempat, anak laki-laki yang mereka anggap harus mengejar sebelum mencapai tingkat Lin Langtian dan pemenang lainnya, menjatuhkan bom pada mereka. Sehubungan dengan hasil yang tidak terduga, banyak orang benar-benar mengungkapkan kecurigaan mereka. Meskipun legitimasi pertempuran benih diakui secara luas, namun, dengan sedikit keberuntungan dan jika seseorang menghadapi beberapa lawan yang mudah di jalan, tingkat kesulitan untuk mendapatkan penempatan sebenarnya jauh lebih rendah. Orang-orang ini merasa bahwa, kali ini, keberuntungan Lin Dong pasti sangat bagus, dan oleh karena itu, dia dapat dengan lancar maju melalui pertempuran benih sampai akhir. Secara alami, mentalitas semacam ini tidak bertahan lama. Saat lebih banyak informasi dibagikan, mereka mengetahui tentang pertarungan yang tepat dalam pertempuran benih dengan jelas. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui lawan terakhir Lin Dong adalah Wang Zhong dari klan Wang, mereka tercengang. Dari perspektif tertentu, di antara generasi muda di kekaisaran Yan besar, kemampuan Wang Zhong tentu saja termasuk dalam 3 posisi teratas. Sebelum dimulainya pertempuran benih, banyak orang sebenarnya memperkirakan Wang Zhong akan mendapatkan tempat dari 5 yang tersedia. Namun, hasil akhir melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang mengira Wang Zhong akan dikalahkan, terutama untuk seseorang seperti Lin Dong, yang memiliki reputasi rendah dan berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Sementara banyak orang terkejut dengan hasilnya, ada juga beberapa individu yang berpikiran gesit yang diam-diam merasa bahwa mereka harus mengabaikan betapa mengejutkannya informasi itu, mengingat Wang Zhong dikalahkan oleh Lin Dong. Paling tidak, mereka percaya bahwa kemampuan Lin Dong memang melampaui kemampuan Wang Zhong. Jika tidak, yang pertama tidak bisa merebut tempat dari tangan yang terakhir. Bagaimanapun, semua orang dengan jelas tahu betapa pentingnya penempatan itu bagi klan Wang, dan karena itu, Wang Zhong akan habis-habisan dan berjuang untuk itu. Namun, meskipun dia telah melakukan yang terbaik, dia masih dikalahkan oleh Lin Dong pada akhirnya. Fakta kejam ini dengan jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa pernyataan yang berlebihan tidak ada dalam pertempuran benih. Dan ternyata, Lin Dong adalah kuda hitam yang kuat yang membuat orang-orang terkejut. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa Lin Dong pasti termasuk dalam 3 peringkat teratas di antara para elit muda di kekaisaran Yan besar. Saat kota kekaisaran dipenuhi dengan energi atas hasil pertempuran benih, Lin Dong dan rekan-rekannya telah lama memasuki istana kekaisaran sekali lagi. Di bawah bimbingan Mo Jingtian, mereka telah datang ke tempat suci bagian dalam istana kekaisaran. Lin Dong dan rekan-rekannya saat ini berada di hutan primitif yang sangat luas. Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka, ada sebuah altar. Altar dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan memancarkan gelombang energi yang samar namun kuat. Kolam roh suci tersembunyi di dalam altar. Altar ini dibangun oleh keluarga kekaisaran, 4 klan besar dan 3 sekte besar di masa lalu. Itu terletak di tempat suci bagian dalam istana kekaisaran dan hanya dibuka setiap 20 tahun, Lin Fan menjelaskan kepada Lin Dong. Lin Dong menganggukkan kepalanya sedikit saat semburat kekaguman melintas di matanya. Dia tidak menyangka kolam roh suci legendaris dari kekaisaran Yan besar benar-benar ada. Karena semua orang hadir, kita akan mengaktifkan altar sekarang. Setelah melihat sekeliling, Mo Jingtian berjalan maju dan berkicau.
Setelah mendengar kata-katanya, Lin Fan dan rekan-rekannya mengangguk. Kemudian, pemimpin faksi 4 klan besar dan pemimpin sekte 3 sekte besar melangkah maju dan membentuk lingkaran di sekitar altar. Lakukan sekarang, memimpin, Mo Jingtian berteriak dan mengganti segel tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari tangannya ke altar. Swoosh! Setelah Mo Jingtian mengambil tindakan, Lin Fan dan rekan-rekannya mengikutinya. Sinar cahaya mulai memancar secara berurutan dan menerangi seluruh altar. Bas-bas. Saat sinar cahaya menyelimuti altar, suara dengungan aneh bisa terdengar darinya. Di bawah tatapan penuh perhatian Lindong dan rekan-rekannya, lingkaran cahaya perlahan naik dari puncak altar dan meluas secara bertahap. Itu kemudian menjadi pusaran energi yang sangat besar. Tidak jelas, Lindong bisa merasakan energi yang kuat namun aneh merembes keluar dari pusaran. Kolam roh suci ada di dalam lingkaran cahaya. Mo Ling, Lin Langtian dan kalian bertiga, lebih cepat memasuki lingkaran cahaya. Jumlah manfaat yang Anda tuai akan tergantung pada keterampilan dan kemampuan Anda. Mo Jingtian berteriak saat lingkaran cahaya itu terbentuk. Ya, setelah mereka mendengar kata-kata Mo Jingtian, mata kelima pemenang itu berkobar-kobar. Mereka jelas tahu betapa berharganya kolam roh suci itu. Itu hanya terbuka sekali setiap 20 tahun. Kesempatan langka seperti itu sulit didapat. Wow, saat suara itu jatuh, Mo Ling segera berubah menjadi siluet kabur sebelum dia terbang ke lingkaran cahaya dan menghilang. Di belakang Mo Ling, Du Yun dan Men San juga buru-buru mengikuti dan terbang ke lingkaran cahaya dengan kegembiraan di seluruh wajah mereka. Setelah dia melihat mereka bertiga berhasil memasuki lingkaran cahaya, Lin Langtian menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia kemudian melirik Lindong dan melompat ke lingkaran cahaya dengan ekspresi sedingin es di wajahnya. Setelah melihat ini, mata Lindong sedikit menyipit. Lin Langtian sedang memikirkan rencana untuk berurusan dengannya tanpa henti. Sepertinya dia harus waspada saat berada di kolam roh suci. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Lindong menggunakan telapak tangannya untuk menepuk Little Flame, yang bersembunyi di dalam lengan Lindong. Dengan senyum dan sentakan tubuhnya, Lindong terbang langsung ke lingkaran cahaya dan menghilang. Setelah mereka berlima memasuki lingkaran cahaya, Mo Jingtian dan rekan-rekannya duduk bersila di sekitar altar dan terus menyalurkan energi mereka untuk menjaga lingkaran cahaya tetap di tempatnya. Mereka harus bertahan sampai Lindong dan rekan-rekannya keluar. Saat Lindong berlari ke dalam lingkaran cahaya, sesaat kegelapan muncul di depan matanya. Segera setelah itu, cahaya lembut memenuhi matanya dan aroma lembut, disertai dengan rasa lembab, langsung mengenai wajahnya. Saat Lindong mengangkat pandangannya, ada kolam besar di depannya. Air kolam itu berwarna hijau tua dan tampaknya dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Gelombang energi esensi murni memancar dengan mantap dari kolam. Dengan menghirup energi, tubuh seseorang akan sangat bahagia sehingga dia akan mengerang kesenangan seolah-olah setiap sel bersorak dengan penuh semangat. Jadi ini kolam roh suci. Energinya benar-benar mencengangkan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kolam ajaib berwarna hijau tua. Pada saat ini, Mo Ling dan tiga lainnya berkumpul di atas kolam. Setelah melihat mereka, Lindong terbang. Melihat Lindong telah tiba, Mo Ling tersenyum dan menunjuk ke kolam roh suci dan berkata, "Semua orang, menurut aturan, kolam roh suci telah dibagi menjadi 5 bagian. Kelima bagian tersebut adalah timur, barat, selatan, utara dan tengah. Ada 5 dari kita dan hanya ada cukup bagian untuk kita masing-masing tempati. Namun, demi ketidakberpihakan, kami akan melakukan undian untuk memutuskan siapa yang akan menempati bagian mana. Apakah itu tidak apa-apa? Mo Ling memang layak menjadi anggota keluarga kekaisaran." Kata-katanya halus dan meyakinkan. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan dengan pengaturan yang wajar dari Mo Ling. Sementara itu, Lin Langtian tersenyum acuh tak acuh di satu sisi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat tidak ada keberatan dari siapapun, Mo Ling membuang beberapa titik terang. Saat Lindong meraih satu, pancaran titik cahaya menghilang dan memperlihatkan selembar kertas. Kata, "Timur," tertulis di kertas itu. Saat Lindong memperoleh bagian yang ditugaskan kepadanya, 4 orang lainnya juga melakukannya. Setelah mengkonfirmasi satu sama lain, sepertinya tidak ada banyak masalah. Semuanya, ada batas untuk energi kolam roh suci. Namun, dari sudut pandang tertentu, ini didasarkan pada first come first serve basis.
Saya harap semua orang bisa rukun dan mencegah terjadinya perselisihan, jelas Mo Ling setelah dia selesai membagikan bagiannya. Sementara itu, dia melirik Lindong dan Lin Langtian. Jika tidak ada yang memprovokasi saya, tentu saja saya bersedia menjaga hubungan damai dengan semua orang. Lindong berkata dengan jelas. Kemudian, dia membungkuk ke arah Mo Ling, Mensan dan Duyun, dan terbang langsung ke arah timur dari kolam roh suci. Dia bukan orang yang kasar atau tidak masuk akal. Selain itu, dia tidak menyimpan dendam terhadap ketiga orang itu. Oleh karena itu, dia tidak akan mencoba untuk merebut energi kolam roh suci dari daerah mereka. Namun, jika ada seseorang yang mencoba mencari masalah untuknya, dia akan dengan senang hati mengambil bagian orang itu. Setelah melihat ini, Lin Langtian terkekeh. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia terbang ke area yang ditugaskan padanya. Saat dia berbalik, ekspresi mengerikan menyapu wajahnya. Lindong, karena kamu ingin bersaing denganku, maka kali ini, aku akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong dari kolam roh suci. Bab 390, Berbagai Cara. Tubuh Lindong perlahan turun di udara dan mendarat di permukaan danau. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat kingfisher pohon seperti air hijau zamrud, dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia bisa merasakan energi aneh di dalam air yang memberikan sensasi hangat namun kuat. Samar-samar, itu memberi seseorang sensasi yang sedikit dingin dan meremajakan. Apakah ini energi dari kolam roh suci? Ini benar-benar ajaib. Lindong dengan lembut memuji sebelum mengangkat kepalanya. Kolam roh suci ini tidak terlalu kecil dan setiap orang bisa menempati bagian yang cukup luas. Mereka diizinkan untuk menyerap energi sebanyak mungkin dari bagiannya masing-masing. Air di kolam ini memang memiliki aroma binatang surgawi kuno. Little Marten tiba-tiba melintas dan muncul di bahu Lindong. Itu mengayunkan cakarnya di kolam saat kejutan melintas di matanya, ada aura sisa yang tidak jelas di daerah yang lebih dalam dari kolam roh suci. Jika saya tidak salah, mungkin ada mayat binatang surgawi kuno di bawah. Berdasarkan auranya, binatang purba surgawi itu seharusnya merupakan eksistensi yang telah melampaui tahap nirvana. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mengeluarkan aura yang begitu hebat bertahun-tahun setelah mati. Petik 2. Oh, ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong sedikit tercengang. Dengan pikiran, aliran energi mental memasuki kolam roh suci, dengan cepat meluas ke wilayah kolam yang lebih dalam. Namun, ketika energi mentalnya meluas hingga jarak beberapa puluh kaki, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menyelidiki lebih dalam lagi. Kekuatan yang sangat kuat dengan paksa mendorong energi mentalnya. Perubahan mendadak ini langsung menyebabkan kekaguman menyembur ke mata Lindong. Kultivasi energi mentalnya saat ini telah mencapai tingkat master simbol tingkat tinggi. Meskipun dia memiliki energi mental yang begitu kuat, dia tidak dapat menyelidiki jauh ke dalam kolam roh suci. Sepertinya memang ada beberapa misteri di bawah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menjelajah jauh ke dalam kolam roh suci. Faktanya, bahkan Mo Jingtian keluarga kekaisaran tidak dapat menjelajah jauh ke dalam. Marten kecil menjelaskan. Lindong tercengang. Segera, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia harus menyerah untuk menjelajah jauh ke dalam kolam roh suci. Bagaimanapun, bahkan seorang praktisi panggung nirvana tidak dapat menanganinya. Biarkan aku menyerap energi di dalam kolam roh suci terlebih dahulu. Jangan sia-siakan perjalanan ini. Lindong langsung duduk di permukaan kolam. Dengan pikiran, aliran devouring power dengan cepat menyebar. Seketika, riak segera muncul di permukaan kolam. Riak-riak itu menyebar dengan sangat cepat. Segera, mereka berhasil sepenuhnya menyelimuti seluruh wilayah timur tempat Lindong berada. Hualala, saat permukaan air beriak, aliran energi hijau zamrud mengalir di bawah permukaan kolam, sebelum terus mengalir ke tubuh Lindong. Selanjutnya, energi hijau zamrud sangat ajaib dan tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ketika mereka masuk ke dalam tubuh Lindong, mereka dengan main-main berkeliaran di sekitar tubuhnya, dan bahkan Lindong tidak bisa mengendalikan mereka. Namun, dimanapun energi hijau zamrud mengalir, Lindong samar-samar bisa merasakan sel, tulang, dan organ dalamnya mengeluarkan suara yang mendesak, seolah-olah mereka telah menemukan tonik yang sangat vital. Hua. Karena semakin banyak energi dari kolam roh suci mengalir ke tubuhnya, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya,
yang awalnya mencapai batas setelah dia menguasai tubuh guntur matahari besar, berangsur-angsur menguat. Selanjutnya, saat energi dari kolam roh suci mengalir, seuntai darah esensi merah gelap tiba-tiba keluar dari pembuluh darah Lindong. Itu adalah darah esensi kera naga kuno. Ketika darah esensi kera naga kuno menyatu dengan energi di dalam kolam roh suci, warnanya berubah dari merah tua menjadi merah darah. Selanjutnya, ada sedikit warna ungu dalam warna merah darah ini. Perubahan mendadak ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa darah esensi kera naga kuno telah menjadi lebih kuat berkat energi di dalam kolam roh suci. Benar, Little Marten menyebutkan bahwa kolam roh suci berisi darah dari binatang surgawi kuno. Karena kera naga kuno juga dianggap sebagai binatang purba, perubahan ini pasti terjadi karena keduanya bersentuhan. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong terdiam sejenak sementara dia dengan lembut merenung. Bagaimanapun, itu adalah berita yang sangat baik baginya. Sepertinya energi di dalam kolam roh suci ini benar-benar ajaib. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong menyenggol pikirannya saat kekuatan devouring-nya tumbuh semakin kuat. Seketika, tingkat penyerapan meningkat hingga akhirnya, cahaya hijau muda benar-benar bergelombang di permukaan tubuhnya. Namun, karena semakin banyak energi dari kolam roh suci yang dilahap oleh Lindong, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagian besar energi menghilang secara misterius tanpa jejak begitu mereka memasuki tubuhnya. Pemandangan ini menyebabkan Lindong tercengang. Namun, terlepas dari bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan energi hijau zamrud yang telah menghilang. Sepertinya mereka benar-benar menguap ke udara tipis. Bodoh, kenapa repot-repot mencarinya? Energi di kolam roh suci tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatanmu sekarang. Ketika Anda naik ke tahap nirvana, secara alami akan muncul kembali. Pada saat itu akan menunjukkan tujuan sebenarnya. Cepat dan serap, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Sementara Lindong sok, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di benaknya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan cepat memfokuskan kembali dirinya dan dia tidak berani lalai saat dia berkonsentrasi menyerap energi di kolam roh suci. Sementara Lindong sepenuhnya fokus pada penyerapan, Lin Langtian diam-diam duduk di permukaan air di sudut utara kolam roh suci. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak dan dia hanya sesekali melirik ke arah Lindong, sementara cahaya dingin yang berbahaya mengalir di matanya. Seharusnya ada mayat binatang surgawi kuno di bagian terdalam dari kolam roh suci. Ketika masih hidup, itu seharusnya sangat kuat. Jika Anda dapat memperoleh sebagian dari darah esensi yang tersisa, Anda akan dapat menguasai seni bela diri peningkatan fisik yang saya berikan kepada Anda. Pada saat itu, tubuh fisikmu tidak akan kalah dari Lindong. Sementara Lin Langtian duduk dengan tenang, suara serak tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, kegembiraan melintas di mata Lin Langtian. Namun, aura binatang iblis kuno di dasar kolam itu sangat kuat. Anda tidak akan dapat menuju ke sana dengan kekuatan Anda saat ini. Hanya aku yang bisa pergi. Suara serak terus berbicara dalam pikiran Lin Langtian. Begitu kamu turun, bagaimana caraku bergerak pada Lindong? Lin Langtian mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Jangan khawatir, aku sudah menyusun formasinya. Begitu Anda mengaktifkannya, kekuatan devouring yang sangat kuat akan menyapu dan langsung mengambil semua energi dari bagian kolamnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lin Langtian dengan lembut menghela nafas lega. Segera, senyum sinis muncul di wajahnya. Energi di dalam kolam roh suci sangat berharga, oleh karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan Lindong mendapatkannya? Biarkan aku turun dulu. Dengan formasi yang telah saya atur, Lindong tidak akan bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Baik, Lin Langtian mengangguk. Segera, dia memasukkan tangannya ke dalam air saat kilatan abu-abu langsung melesat keluar dan diam-diam menuju ke dasar kolam. Ketika dia selesai, ekspresi berbisa di wajah Lin Langtian meningkat. Segera, segel tangannya berubah saat riak langsung muncul di permukaan kolam. Lingkaran cahaya bercahaya yang berpusat di sekelilingnya dengan cepat menyebar. Lindong, seseorang sedang menuju ke dasar kolam. Di sisi timur, Lindong sibuk menyerap energi di dalam kolam roh suci. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, dia segera membuka matanya dan berseru kaget, bagaimana mungkin?
Bukankah kamu mengatakan bahwa bahkan Mo Jingtian tidak dapat memasuki dasar kolam? Siapa ini? Lin Langtian. Little Marten berdiri di permukaan kolam, matanya berbinar saat menatap dasar danau. Sebelum tertawa kecil, Lin Langtian tidak memiliki keterampilan untuk melakukannya. Seharusnya kehadiran itu di dalam tubuhnya. Dia pasti telah menemukan mayat binatang surgawi kuno di dasar kolam. Apa yang kita lakukan sekarang? Ekspresi Lin Dong sedikit muram. Dia berselisih dengan Lin Langtian. Oleh karena itu, setiap kali yang terakhir tumbuh lebih kuat, ia menjadi ancaman yang lebih besar bagi Lin Dong. Biarkan aku menuju ke dasar kolam dan mencegat orang itu. Jika memungkinkan, biarkan saya melihat manfaat apa yang bisa saya ambil. Little Marten terdiam sesaat sebelum berbicara. Hanya kamu sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Dong tercengang. Dia tidak ragu bahwa Little Marten sangat kuat di puncaknya. Namun, saat ini, itu hanyalah roh iblis dan jauh dari memulihkan kekuatannya. Selanjutnya, mereka tidak tahu tentang latar belakang kehadiran di dalam tubuh Lin Langtian. Oleh karena itu, agak berbahaya membiarkan Little Marten pergi sendirian. Jangan khawatir, aku akan membawa jimat batu. Jika kehadiran itu benar-benar kuat, itu tidak perlu bersembunyi di dalam tubuh Lin Langtian. Mungkin, itu dalam kondisi yang sama dengan saya. Petik 2. Biarkan Little Flame ikut juga. Lin Dong mengerutkan alisnya, sementara dia dengan cemas berkata, saat ini, Little Flame mampu menandingi seorang praktisi tahap manifestasi. Selain itu sangat cepat. Karena itu, jika mereka menghadapi bahaya, itu cukup cepat untuk membantu Little Marten melarikan diri. Baik, seolah tahu Lin Dong merasa tidak nyaman, Little Marten memilih untuk tidak sombong sambil menganggukkan kepalanya. Setelah melihat ini, lengan Lin Dong bergetar saat Little Flame, yang telah berubah menjadi kucing kecil, jatuh dan mendarat di permukaan kolam. Aku harus pergi dulu. Waspadalah terhadap Lin Langtian. Saya bisa merasakan beberapa gangguan dari daerahnya. Berdasarkan karakternya, dia tidak akan membiarkanmu menikmati manfaat dari kolam roh suci dengan damai. Little Marten melambaikan cakarnya saat lingkaran cahaya ungu tua segera menyelimutinya dan Little Flame. Setelah menginstruksikan Lin Dong, ia segera melompat ke kolam dan dengan cepat menuju ke daerah yang dalam. Lin Dong dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menatap sosok Little Marten dan Little Flame yang menghilang sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap dengan kejam ke arah Lin Langtian. Jika orang itu berani bergerak, Lin Dong akan membuatnya menyesal.